Bab 34. Tepat pukul 10, Satgas berangkat dari kantor polisi. Karena sifat operasi ini yang terselubung, mereka mengendarai sedan biasa, bukan mobil polisi, agar tidak menyiagakan sasaran. Menurut Qiu Yuanji, operasi MLM yang akan mereka lakukan kali ini berada di distrik Yu, anak perusahaan dari grup utama mereka di kota Xiahai. Informasi tersebut diberikan oleh agen yang menyamar, dan pelakunya adalah Yao Baisan, pengendali bisnis di puncak hierarki MLM. Dalam sebuah organisasi MLM, jajarannya dari atas hingga bawah adalah general manager, regional manager, bisnis controller, team leader, dan intern salesman. Tribute disalurkan melalui lapisan-lapisan ini. Yao Baisan adalah pengontrol bisnis besar yang menghasilkan upeti sekitar $100.000 setiap bulan. Tentu saja, tujuan kami bukan hanya pengontrol bisnis, tetapi kami juga harus menangkap manajer regional, manajer umum, dan pembicara yang terlibat dalam seminar cuci otak ini, mengadili mereka masing-masing, dan akhirnya mencabut seluruh akar rumput grup MLM. Di dalam mobil, Qiu Yuanji memberitahu Xiao Luo tentang operasi tersebut dan menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan organisasi tersebut. Faktanya, alasan dia melakukan ini pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan Xiao Luo pada situasi MLM secara keseluruhan. Bagaimanapun, semua orang di timnya adalah seorang veteran dalam perang melawan MLM dan tidak perlu diberitahu. Apakah ada banyak organisasi MLM di Xiahai? Xiao Luo bertanya. Tidak, ada banyak grup MLM, tapi hanya ada satu organisasi MLM. Namanya, Kabut, jawab Qiu Yuanji. Fok juga merupakan pimpinan organisasi MLM ini, merencanakan seluruh kegiatan MLM, dan menjadi dalang di atas para manajer umum. Tujuan utama kami adalah menangkap Kabut karena tidak peduli berapa banyak manajer umum atau manajer regional yang kami tangkap, hal itu tidak akan mengubah situasi sama sekali. Selama Fok masih ada, manajer umum baru akan dikembangkan, dan operasi akan kembali mengakar, dan dalam waktu singkat, grup MLM akan kembali. Qiu Yuanji menjelaskan lebih lanjut, tetapi Fok sangat penting. Berhati-hati dan tertutup. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan MLM secara langsung, dan meskipun telah menanam agen rahasia kami di organisasi ini selama bertahun-tahun, orang yang paling bisa dihubungi oleh mereka adalah manajer regional. Bahkan manajer umum pun sangat tertutup seperti Fok, dan anggota biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Mendengarkan penjelasan Qiu Yuanji, Xiao Luo lambat laun menyadari bahwa organisasi MLM dan anak perusahaannya adalah kelompok kriminal yang berdisiplin dan terstruktur dengan baik. Tak heran jika banyak orang yang tertipu. Relatif mudah untuk menarik korban yang ingin menjadi kaya dalam semalam, namun faktor yang paling menarik bagi MLM untuk berkembang adalah bahwa mereka memiliki sistem yang baik untuk mengubah dan mempertahankan anggota, sekali saja seseorang jatuh ke tangan mereka dan telah melaluinya, serangkaian seminar cuci otak, mereka langsung jatuh ke dalam perangkap. Jika dia ingin menyelesaikan tugas yang ditugaskan NSA kepadanya, dia harus menangkap Fok juga. Mengenai Fok, apakah kamu punya petunjuk tentang dia? Xiao Luo bertanya. Qiu Yuanji terkekeh kecut lalu menggelengkan kepalanya. Sejauh ini belum ada kemajuan dalam penyidikan dalangnya. Dia terlalu licik dan hanya bekerja di belakang layar, dia tidak pernah muncul. Saya juga curiga dia pernah menjalin komunikasi satu arah dengan para general manajer, ujarnya. Xiao Luo mengangguk setuju dan berkata, memang licik. Dengan nada sinis, Luo Suang berkata, saya mendengar bahwa Anda semua di NSA adalah orang-orang yang berkuasa. Karena tugas berat untuk mengungkap identitas sebenarnya dari Fok bergantung sepenuhnya pada Anda, pastikan Anda tidak menghancurkan papan nama NSA. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan terdengar menyinggung Xiao Luo. Xiao Luo tidak menanggapinya, melainkan menutup matanya dan bersandar di kursinya dengan nyaman untuk beristirahat. Bajingan ini, Luo Suang bergumam pada dirinya sendiri. Luo Suang tidak terima jika diabaikan oleh Xiao Luo dan merasa diremehkan. Jalan raya itu bertingkat-tingkat, dan seperti jaringan padat yang meliputi Ibu Pertiwi. Perjalanan dari Xiahai menuju distrik Yu hanya memakan waktu 1,5 jam dengan mobil. Setelah 10 menit perjalanan yang bergelombang, mereka tiba di tempat tujuan, Hotel Yefeng. Biasanya Yefeng Hotel hanya melayani jamuan makan dan acara sejenis lainnya. Sebagai hotel bintang 3, tampilannya megah dan didekorasi dengan mewah. Organisasi MLM menyewa salah satu ruang perjamuan untuk ceramah mereka, yang sebenarnya adalah seminar cuci otak. Kemegahan Yefeng Hotel dan kehadiran para personel MLM dalam balutan Smart Suite menjadi bagian dari citra yang dirancang untuk memberikan kesan pertama yang sangat baik. Hal ini kemudian menjadi lebih kondusif untuk meyakinkan orang-orang bahwa ini adalah ceramah motivasi yang akan membawa mereka menuju kesuksesan bahkan tanpa curiga bahwa mereka telah memasuki perangkap. Menurut agen kami, ada lebih dari 200 orang di kelas tersebut. Semuanya adalah anak muda yang bekerja di level terbawah dan termotivasi untuk memperbaiki keadaan mereka saat ini. Mereka tidak ragu sedikit pun untuk bergabung dengan Yao Baisan, yang muncul di tempat ini. Mereka merasa bahwa dia menyelamatkan mereka dan membimbing mereka untuk menjadi kaya. Qiu Yuanji memerintahkan pemeriksaan senjata dan peralatan saat operasi akan dimulai. Bertukar pendapat dengan Xiao Luo, dia berkata, 200 orang di sana semuanya adalah korban. Sebelum menangkap geng Yao Baisan, saya ingin mencuci otak mereka agar mereka sadar bahwa ini ilegal dan bukan bisnis biasa. Lanjutkan saja rencanamu. Xiao Luo tersenyum dan tidak keberatan. Qiu Yuanji mengangguk lalu memberi perintah kepada Luo Suang dan yang lainnya. Tu Lei, Wu Di, bawa beberapa orang dan jaga setiap pintu keluar hotel untuk mencegah personel MLM melarikan diri. Bai Ying, Long Ye, periksa setiap kamar, katanya, Yao Baisan seharusnya ada di salah satunya. Kita harus menahan ikan besar terlebih dahulu. Kalian semua ikuti saya ke aula. Jika Anda bertemu dengan pemeriksa, beritahu mereka bahwa Wang Ruilin mengundang Anda ke sini. Ya, Kapten. Setelah perintah dikeluarkan, semua orang berangkat untuk melakukan tugasnya masing-masing. Xiao Luo pergi ke aula yang berada tepat di lantai pertama bersama Qiu Yuanji. Aula itu sangat besar, dan saat ini dipenuhi orang. Lebih dari 200 kursi telah terisi, dan orang-orang bahkan berdiri di lorong, mendengarkan kelas dengan cermat dengan buku catatan di tangan mereka. Sekilas, mereka semua berwajah muda, sebagian besar berusia sekitar 20 tahun. Ada spanduk di mimbar bertuliskan, keluarkan impian Anda dan biarkan impian itu menjadi kenyataan. Dan yang mengejutkan, pembicara yang menyampaikan pidato tersebut adalah seorang kenalan lama. Guo Qinghe, berpenampilan cantik dan rapi, mengenakan tuxedo tanpa celah dan sepasang sepatu kulit yang serasi, serta pidatonya yang fasih dan gaya penyampaiannya yang natural, membuatnya terlihat seperti seorang pemenang, dan citranya sesuai dengan persepsi publik terhadap orang-orang sukses. Saat Guo Qinghe dengan penuh semangat menanamkan gagasan bahwa setiap orang bisa menjadi pemegang saham setelah membayar $10.000 dan mendapatkan hak untuk merekrut anggota, Qiu Yuanji naik ke mimbar, memborgol Guo Qinghe, lalu mengambil alih mikrofon dan berbicara, kerumunan yang terkejut.
Jika suatu hari, ketika Donlen terendah tidak dapat menemukan Donlen untuk dirinya sendiri, bagaimana orang-orang tersebut dapat menghasilkan uang? Lagi pula, hanya ada 1 miliar orang di negara ini. Sekalipun mereka semua berpartisipasi dalam proyek ini akan selalu ada akhirnya. Apa yang akan terjadi pada kelompok orang terakhir yang membayar tetapi tidak mempunyai uang untuk menghasilkan uang ketika hari itu tiba? Mereka akan mendatangi upline mereka dan mengepung rumah Anda, dan jika mereka tidak dapat menemukan Anda, mereka akan mencari keluarga Anda, teman Anda, dan saat itulah skema piramida runtuh. Jika Anda hanya memiliki 3 Donlen, Anda harus membayar $30.000. Bila ketiga Donlen Anda dikalikan 9 maka menjadi $90.000. Dan 9 akan dikalikan menjadi 27, dan jika ini terus berlanjut, saat Anda memiliki lebih dari 200 Donlen, Anda harus membayar $2 juta. Apa yang akan Anda gunakan untuk membayar mereka? Hidup Anda. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya, menyoroti kelemahan sistem MLM. Hal ini menyebabkan kegemparan di antara para pendengar yang telah dicuci otak secara menyedihkan, dan itu merupakan tanda yang jelas bahwa mereka sedang terbangun dari mimpi buruk mereka tentang kekayaan instan. Itu benar-benar sesuatu. Xiao Luo menyatakan persetujuannya dengan Qiu Yuanji. Mampu mencuci otak orang banyak dengan beberapa pernyataan pilihan, terbukti bahwa dia adalah seorang polisi yang telah fokus menindak organisasi MLM selama bertahun-tahun. Ini berhasil dengan sangat baik bagi Xiao Luo, dan dia bisa langsung menangkap pelakunya. Saat Qiu Yuanji berada di aula cuci otak terbalik, 2 hingga 300 korban MLM yang hadir, Bai Ying, yang bertanggung jawab menangkap Yao Baisan, segera berlari ke arahnya dan memberitahunya bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Baisan akan membawa senjata, dan ketika mereka menerobos masuk ke dalam ruangan, ada seorang wanita bersamanya, seorang pekerja seks. Yao Baisan menyandera wanita itu, dan situasinya sekarang menjadi menyedihkan karena dia bertindak seperti binatang buas yang terpojok di kamar hotel. Sial, enggak juga, organisasi MLM ini semakin berani. Qiu Yuanji sangat marah saat mendengar ini. Cepat hubungi polisi setempat. Suruh mereka mengirimkan satuan tugas khusus untuk membantu kami. Kita harus memastikan keselamatan Sandra. Dia menggonggong. Ya, Kapten. Bai Ying mengangguk sebagai jawaban dan segera pergi untuk melaksanakan perintah Qiu Yuanji. Kapten, kali ini tidak ada yang salah, kan? Kita tidak bisa membiarkan ikan besar ini, Yao Baisan, lolos begitu saja, kata Luo Suang. Kecuali dia bisa terbang di udara atau merangkak ke tanah, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Qiu Yuanji mendengus sebagai tanggapan karena kebenciannya terhadap organisasi MLM sangat dalam. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya, di mana Xiao Luo? Luo Suang segera mengamati tempat itu secara menyeluruh, tapi ketika dia juga tidak dapat menemukan Xiao Luo, dia berkata, siapa yang peduli jika dia dari NSA, itu tidak bisa diandalkan sama sekali, mungkin dia pergi bersantai di suatu tempat. Dia jelas hanya menginginkan pujian. Jangan bicara omong kosong, kalian semua tidak bisa menjawab pertanyaan ketua, tapi Xiao Luo bisa. Itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu karena Chief tidak memainkan kartunya dengan cara yang normal, balas Luo Suang. Banyak hal yang tidak terjadi secara normal. Jika Anda mengalami hal seperti itu, apakah Anda akan menyalahkan atasan Anda juga atas kegagalan Anda? Qiu Yuanji menegurnya. Saya, Luo Suang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja tugasmu, kata Qiu Yuanji sambil menepuk bahunya. Dia kemudian buru-buru menuju ke lantai tempat Yao Baisan berada. Itu berada di lantai 8. Salah satu bawahan Qiu Yuanji bersenjatakan pistol dan berjaga di koridor sambil mengawasi kamar 808. Ada lubang peluru di pintu kayu, dan ternyata, Yao Baisan telah melepaskan tembakan untuk menghalangi masuknya polisi. Kapten, emosi Yao Baisan sedang tinggi, dan dia sedikit lepas kendali. Kita harus bertindak cepat. Jika ini berlangsung terlalu lama, saya khawatir dia akan melukai Sandra, kata Long Ye. Faktanya, Qiu Yuanji sudah menyadari apa yang terjadi bahkan tanpa laporan Long Ye karena dia bisa mendengar Yao Baisan berteriak di dalam dari tempatnya berdiri di koridor. Yao Baisan mengancam akan menembak wanita yang ditahannya jika polisi menolak mundur. Dia bahkan mengatakan akan melompat dari balkon untuk bunuh diri jika mereka mencoba menerobos masuk. Dia tidak berniat membocorkan informasi apapun kepada polisi. Berapa lama sampai gugus tugas tiba? Qiu Yuanji bertanya, menoleh untuk melihat Bai Ying, yang baru saja bergegas kembali dari berhubungan dengan unit rekannya. Paling cepat 10 menit, jawab Bai Ying. Long Ye, cobalah yang terbaik untuk menenangkan emosinya dan memenuhi tuntutannya dalam batas yang diperbolehkan. Tanpa perintah saya, Anda tidak diperbolehkan bertindak, Anda juga tidak boleh menerobos masuk secara paksa untuk menangkapnya, kata Qiu Yuanji. Diterima, Long Ye mengangguk dengan hormat sebagai pengakuan. Setelah memberi perintah, Qiu Yuanji bergegas ke lantai pertama bersama Luo Suang dan beberapa orang lainnya. Berdiri di pintu masuk belakang hotel dan melihat ke atas, mereka dapat dengan jelas melihat balkon yang menonjol lebih dari 1 meter dari setiap kamar. Disitulah letak celahnya, kata Qiu Yuanji sambil menunjuk ke balkon kamar 808. Balkon, kata Luo Suang. Qiu Yuanji mengangguk dan menjawab, ya, perhatian penuh Yao Baisan akan tertuju pada pintu kamar. Saat gugus tugas khusus tiba, mintalah tim untuk diam-diam turun dengan tali ke balkon 808 dan menyelinap masuk. Dengan cara ini, kita bisa mengejutkannya dan mengendalikannya. Ide bagus, satuan tugas khusus diperlengkapi untuk pekerjaan ini. Mereka melakukan panjat tebing dan upsailing sebagai bagian dari pelatihan mereka, ini akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. Selain itu, selama mereka dekat dengannya, mereka dapat dengan mudah menjatuhkan bahkan 2 orang Yao Baisan yang bersenjatakan senjata. Luo Suang berpendapat. Qiu Yuanji tidak menanggapi sambil mengusap dagunya dan merenungkan berbagai masalah yang mungkin timbul. Kapten, lihat, ada seseorang di atap, teriak Bai Ying sambil menunjuk ke atap hotel karena terkejut. Qiu Yuanji segera mendongak dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Memang ada sesosok tubuh di rooftop gedung yang tingginya lebih dari belasan lantai. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa orang tersebut berdiri di atas tembok pembatas dengan punggung menghadap keluar. Itu bajingan dari NSA itu. Apa yang akan dia lakukan? Melompat dari gedung. Luo Suang mendesis. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasinya. Bai Ying dan anggota tim lainnya sama terkejutnya. Xiao Luo berdiri di tepi atap gedung, tingginya lebih dari selusin lantai, dengan punggung menghadap keluar. Apa yang ingin dia capai? Apakah dia benar-benar akan bunuh diri? Apakah tekanan di NSA begitu besar? Qiu Yuanji mengeluarkan komunikatornya dan memutar nomor. Pada saat yang sama, Xiao Luo, yang berdiri di atap hotel, mendengar teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan menerima telepon.
Xiao Luo, kenapa kamu berdiri di atas gedung? Berbahaya, turunlah. Qiu Yuanji menggeram. Dia tidak bisa memahami tujuan tindakan Xiao Luo dan risiko yang diambilnya. Membantumu menangkap penjahatmu. Xiao Luo menjawab dengan acuh tak acuh dan mengakhiri panggilan, lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Detik berikutnya, Xiao Luo melompat turun dari atas gedung sambil terengah-engah dan menatap tajam ke arah Qiu Yuanji dan timnya. Dia melompat turun. Untuk sesaat, hati mereka masing-masing berdebar kencang, tetapi keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi takjub karena Xiao Luo tidak langsung jatuh dari atas gedung ke tanah. Dia turun dari satu lantai ke lantai di bawahnya, hampir dengan kecepatan rappelling, hanya saja dia menggunakan tangannya untuk memegang tepi luar setiap balkon untuk memperlambat penurunannya. Meneguk, Qiu Yuanji, Luo Xuang, Bai Ying, dan anggota tim lainnya terdiam karena mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu bisa dilakukan. Apakah dia manusia? Bagaimana persendian lengan dan tangannya dapat menahan tekanan dan beban? Ya ampun, apa yang aku lihat? Apakah dia sedang syuting film? Mengapa saya tidak melihat tali pengaman dan kamera? Astaga, ini adalah film aksi blockbuster live Hollywood. Orang-orang yang lewat di jalan di bawah berhenti untuk menonton, satu demi satu, dan banyak yang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video Xiao Luo dengan cepat berjalan menuruni gedung dengan tangan kosong. Tanpa kecuali, semua orang bingung dan tidak percaya. Orang ini terlalu ceroboh. Qiu Yuanji mengkhawatirkan Xiao Luo dan berkeringat dingin. Tidak ada tali pengaman, dan dia hanya mengandalkan tangannya untuk memperlambat penurunannya. Jika terpeleset, dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Dia orang gila. Bai Ying dan yang lainnya sama-sama terkejut ketika butiran keringat mengucur di dahi mereka. Hanya orang gila yang berani turun dengan cepat dari gedung setinggi itu tanpa alat pengaman apapun. Luo Xuang tetap diam karena dia merasa terkejut dan khawatir, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan ketidakpuasan. Orang yang dia kira ada di sini untuk mendapat pujian ternyata sama beraninya dengan polisi di film-film Hong Kong dan kini mengambil jalan yang paling tidak biasa untuk menangkap penjahat tersebut. Ini sama saja dengan tamparan di wajahnya. Kenapa bajingan itu berani melompat? Apa yang dia pikirkan, ini adalah gedung yang tingginya lebih dari selusin lantai. Namun, pada saat yang sama, citra NSA, yang awalnya dia anggap remeh, tiba-tiba muncul di matanya. Keterampilan seperti itu benar-benar di luar kemampuan petugas polisi biasa seperti mereka. Tangan dan lengan Xiao Luo seperti alat mekanis, beroperasi dengan kekuatan cengkeraman dan daya tahan yang fenomenal. Dengan susah payah, dia menahan beban yang dihasilkan oleh kekuatan tumbukan yang diciptakan oleh berat badannya setiap kali dia terjatuh, lantai demi lantai. Gerakannya ringan, dan penurunannya yang cepat tidak menimbulkan banyak suara. Segera, dia akan mencapai lantai 8. Itu adalah pertunjukan keberanian yang menggemparkan. Qiu Yuanji dan rombongannya di jalan di bawah hanya bisa menatap dengan gentar, tidak berkedip, dan hati berdebar-debar. Setiap kali Xiao Luo terjatuh, jantung mereka berdebar kencang, takut Xiao Luo akan terpeleset dan jatuh. Jika terjatuh dari ketinggian seperti itu, tubuh manusia akan langsung berubah menjadi tumpukan daging dan lumpur. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala terasa kesemutan. Xiao Luo berhenti ketika dia mencapai balkon di lantai 9, dan dari sana, dia berayun ke balkon di lantai 8 seperti sedang bermain ayunan. Dia mendarat dengan satu lutut dalam keheningan total, seperti hantu tanpa bobot. Dengarkan, kamu di luar sana, bersihkan jalan, dan siapkan kendaraan off-road untukku, kalau tidak, aku akan menembak wanita ini. Jangan ragukan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Begitu dia mendarat di balkon kamar 808, dia mendengar suara keras berteriak di pintu, mendesak dan putus asa, dan orang itu sepertinya akan kehilangan dirinya dan kemampuannya untuk berpikir kapan saja. Xiao Luo berdiri dan mengulurkan tangan untuk mendorong tirai ke samping dengan lembut, memberikan dirinya gambaran yang jelas tentang situasi ruangan. Seorang pria bercelana pendek sedang duduk menghadap pintu sambil memegang pistol di tangannya. Lengan kanannya dikalungkan erat di leher seorang wanita, dan moncong senjatanya menempel di pelipisnya. Dia sedang menatap pintu. Jika petugas polisi berani menerobos masuk, dia memang akan menembak wanita tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, pria ini adalah Yao Baisan, dan wanita itu adalah pekerja seks. Merasakan sesuatu di belakangnya, Yao Baisan tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Dan saat itulah Xiao Luo memanfaatkan kesalahan sesaatnya dan bergerak secepat kilat. Sebelum Yao Baisan sempat bereaksi, Xiao Luo mendaratkan pukulan kuat tepat di wajahnya. Kekuatan pukulannya sangat besar, dan itu membuatnya terkapar ke samping, mencabut dua gigi depannya yang melayang di sampingnya saat dia jatuh ke lantai. Bam! Saat Yao Baisan yang berperut buncit itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memuakkan, pistolnya terlepas dari tangannya dan meluncur ke sudut ruangan. Bingung, Yao Baisan mencoba memfokuskan matanya, tapi yang bisa dia lihat hanyalah seorang pemuda berpakaian hitam yang berdiri tidak terlalu jauh dari tempatnya, menatapnya tanpa ekspresi. Dia memiliki ciri-ciri yang gagah dan kulit yang cerah, mata yang gelap dan penuh teka-teki, serta pembawaan yang anggun dan tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Teriak Yao Baisan. Ia kaget sekaligus bingung melihat ada seseorang yang memasuki kamarnya tanpa sepengetahuannya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Xiao Luo tampak acuh tak acuh dan tidak menanggapi pertanyaannya. Anda ditahan. Dia menggeram. Seorang polisi. Pupil mata Yao Baisan membesar saat kepanikan terjadi, dan saat dia segera menyimpulkan identitas Xiao Luo, dia tahu waktunya telah tiba. Dia tidak peduli lagi dengan rasa darah di mulutnya. Dengan tergesa-gesa, dia bangkit dari lantai dan bergegas menuju pistolnya di sudut ruangan dengan posisi merangkak. Dia tahu bahwa hanya dengan memegang pistol ini dia dapat bernegosiasi dengan polisi dengan lebih baik. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Dia semakin dekat, pistolnya ada di depan matanya. Tidak ada hal lain yang ada dalam pikiran Yao Baisan selain mengambil senjatanya. Pistolnya berada dalam jangkauannya, tetapi pada saat dia mengulurkan tangannya, sebuah kaki turun dari atas dan menginjak pistolnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk disambut oleh wajah muda gagah itu. Xiao Luo tersenyum menghina pada Yao Baisan sebelum menendang pinggangnya dengan keras. Tubuh Yao Baisan terlempar ke lantai seperti keping hoki dan hanya berhenti setelah bertabrakan dengan keras ke dinding. Sepertinya semua tulang di tubuhnya patah saat dia meratap dan merintih kesakitan yang luar biasa. Xiao Luo menghela nafas sambil membungkuk untuk mengambil pistol Yao Baisan. Lawan seperti itu terlalu lemah baginya, dan dia kehilangan minat untuk melecehkannya lebih jauh. Luo, apakah itu kamu? Tepat ketika dia hendak membuka pintu untuk membiarkan bawahan Qiu Yuanji masuk, dia mendengar suara wanita itu. Itu adalah suara yang familiar. Xiao Luo langsung berbalik, dan, sekarang setelah dia melihatnya dari depan, dia bisa mengenalinya, wanita di ruangan ini ternyata adalah seorang kenalan lama, Zhao Mengqi. Di bawah tatapan Xiao Luo, Zhao Mengqi tiba-tiba merasa minder dan sangat malu.
Dia meringkuk kakinya dan melipat tangannya di dada, menutupi bagian tubuhnya yang terbuka. Xiao Luo sedikit linglung, dan ketika dia menemukan suaranya, dia berkata, jadi, itu kamu. Mengapa kamu berada di bidang ini sekarang? Nada suaranya jauh dan acuh tak acuh seolah dia sedang menyapa orang asing. Zhao Mengqi menunduk karena malu, tidak berani menatap langsung ke mata Xiao Luo. Saya tahu bahwa masyarakat bisa menjadi kejam, namun hal itu tidak menghalangi orang-orang pekerja keras untuk sukses. Saya tidak tahu di mana kode moral Anda, tapi kelihatannya sekarang, mungkin Anda sudah kehilangannya. Xiao Luo mau tidak mau mengatakan bagaimana perasaannya tentang hal itu, terutama ketika wanita ini adalah cinta pertamanya dan mantan teman sekelasnya. Melihatnya jatuh ke tingkat yang merendahkan, mustahil baginya untuk tidak merasakan hal yang sama. Seandainya dia adalah anggota keluarga, dia pasti akan ditampar wajahnya tanpa ragu-ragu. Tidak yakin harus memikirkan apa dan memiliki perasaan campur aduk tentangnya, Xiao Luo melanjutkan dengan berkata, Zhao Mengqi, katakan padaku, mengapa aku menyukaimu di masa lalu? Kata-kata pahitnya seperti belati, dan menusuk jauh ke dalam hati Zhao Mengqi. Dia tidak lagi mampu menahan air matanya, dan memalingkan muka, dia menangis terseduh-seduh. Dalam benaknya, Xiao Luo seperti dewa yang bertengger di atas alas, sementara dia hanyalah selokan kotor di selokan yang bau. Zhao Mengqi sangat ingin meninggalkan Jiang Cheng, yang baginya merupakan kota kesedihan. Itulah alasan dia kembali ke Xiahai. Secara kebetulan, dia bertemu dengan pengawas kelasnya, Guo Qinghe, yang memberinya bantuan. Dia pikir dia bisa mencapai sesuatu di Xiahai, tapi dia tidak berharap bisa berada di organisasi MLM. Dia mendarat dan dijadikan korban, sebuah penghormatan yang dipersembahkan oleh bawahan kepada atasan mereka. Seandainya kebajikannya utuh, dia akan menolak sampai akhir, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia hanyalah seorang wanita kotor yang ditinggalkan dengan kejam oleh anak kaya generasi kedua. Oleh karena itu, dia menjual dirinya sendiri dan menyerah pada kehidupan seperti itu. Di waktu luangnya, satu-satunya kegembiraannya adalah berjalan-jalan di jalanan dan gang-gang Xiahai, mengenang hal-hal kecil yang biasa dia lakukan dengan Xiao Luo di masa lalu. Kenyataannya, Zhao Mengqi tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke Xiao Luo lagi, dan yang dia inginkan hanyalah mengingat kembali kenangan indah yang masih dia hargai. Bagi Zhao Mengqi, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk saat ini, dilihat dari siapa dirinya, di hadapan pria yang dia hargai dengan sepenuh hati. Rasa malu dan degradasi saat ini terlalu berat untuk ditanggungnya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak punya hak untuk mengingat kembali kenangan saat mereka bersama. Aku, gumam Zhao Mengqi, tidak tahu harus berkata apa. Petugas polisi ada di mana-mana, dan mereka akan segera datang. Kenakan pakaianmu, lalu pergilah bersamanya. Xiao Luo merasa sulit untuk melihatnya sedetik pun. Dia berbalik, berjalan menuju Yao Baisan, menatapnya dengan pandangan menghina, dan bertanya, Yao Baisan, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang kabut? Yao Baisan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Oke, kalau begitu, kamu tidak terlalu berharga bagiku. Xiao Luo menjawab tanpa sedikit pun emosi sebelum dia menginjak selangkangan Yao Baisan. Yao Baisan melolong sedih, wajahnya berubah menjadi seringai jelek saat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Seluruh bagian bawah tubuhnya di bawah pinggang hancur tak bisa dikenali lagi, dan sesaat kemudian, dia pingsan karena shock ke tubuhnya. Xiao Luo membuka pintu kamar 808 dan keluar dengan acuh tak acuh. Qiyu Yuanji dan timnya, yang telah menunggu di luar, terlalu terkejut bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya memandangnya dalam keadaan pingsan. Dia turun begitu cepat dari rooftop hotel ke lantai 8 hanya dengan menggunakan tangan kosong. Orang seperti itu tidak lain adalah dewa, dan tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Xiao Luo berbicara singkat kepada Qiyu Yuanji, menjelaskan apa yang terjadi dengan nada yang relatif santai. Yao Baisan melawan dengan pistol, jadi saya mengejutkannya. Saya sudah berbicara dengan wanita di dalam. Dia bukan PSK, tapi korban organisasi MLM, ujarnya. Apakah kamu terluka? Qiyu Yuanji bertanya. Tidak. Xiao Luo mengangguk pada Qiyu Yuanji sebelum pergi dan tidak menoleh ke belakang. Qiyu Yuanji dengan cepat memimpin orang-orangnya ke kamar 808, dan ketika mereka menemukan Yao Baisan dengan tubuh bagian bawah hancur dan area selangkangannya basah oleh darah dan cairan tubuh, mereka meringis, dan rambut mereka berdiri. Orang dari NSA itu pasti sengaja melakukannya. Luo Suang segera memikirkan yang terburuk, percaya bahwa ada banyak cara untuk membuat seseorang pingsan, tetapi Xiao Luo memilih metode ini, yang sulit untuk dijelaskan selain disengaja. Bai Ying, Long Ye, dan anggota tim lainnya bergidik memikirkannya. Jika Xiao Luo dengan sengaja menonaktifkan Yao Baisan dan mencegahnya memiliki keturunan, itu pasti kejam. Dengan banyak pikiran, Qiyu Yuanji melirik Zhao Mengqi, yang sekarang berpakaian lengkap, dan berkata, bahwa dia pergi. Dalam operasi ini, total ada 11 personel MLM yang diamankan. Saat dia melihat Xiao Luo, Guo Qinghe tidak bisa mempercayai matanya. Apakah tidak ada tindakan apapun terhadapnya setelah kejahatan keji yang dilakukannya di Star Cloud Kendo Gym? Xiao Luo telah memukuli semua orang, mematahkan kaki seseorang, dan bahkan memotong lengan Wang Tuyuk. Dia merasakan ketidakadilan yang luar biasa dan murka. Ketika Qiyu Yuanji tiba di aula, Guo Qinghe menunjuk ke arah Xiao Luo dan berteriak, petugas, cepat tangkap dia. Dia adalah penjahat yang telah melakukan tindakan kekerasan keji di Star Cloud Kendo Gym. Dia iblis dan ancaman bagi masyarakat. Tangkap dia dengan cepat. Masukkan dia ke penjara. Guo Qinghe berteriak sekuat tenaga, dan itu adalah bukti betapa dia sangat berharap agar Xiao Luo ditangkap dan dimasukkan ke balik jeruji besi. Guo Qinghe, sebagai pembicara hebat di grup MLM, kamu akan berhenti menyebut orang lain sebagai pencuri jika kamu adalah yang terbesar, ejek Qiyu Yuanji. Petugas, tolong percaya padaku, dia benar-benar penjahat, mungkin dia melarikan diri dari pusat penahanan, cepat dan... Diamlah, dia salah satu dari kita. Apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak kejahatan ke dalam daftar dakwaan Anda dengan memfitnah seorang petugas polisi? Sebelum Guo Qinghe selesai, Bai Ying menyela dan segera membungkamnya. Kemampuan organisasi MLM untuk mencuci otak massa terutama disebabkan oleh keterampilan para pembicara hebat ini. Dia merasakan kebencian yang mendalam terhadap para pembicara hebat tercela yang mengendalikan korbannya dengan menggunakan pendekatan mental. Jika para pembicara hebat ini tidak ada, organisasi MLM tidak akan pernah bisa mengakar begitu dalam di masyarakat. Petugas polisi, untuk sesaat, otak Guo Qinghe menjadi kosong sama sekali, dan rahangnya ternganga karena dia menatap Xiao Luo seolah dia berasal dari planet lain. Xiao Luo menghampirinya dan bertanya, kamu menipu teman sekelasmu sendiri ke dalam MLM. Apakah kamu tidak merasa buruk sama sekali? Guo Qinghe terkejut, lalu langsung tertawa gila. Hahaha, kamu pasti sedang membicarakan Zhao Mengqi. Kudengar dialah yang meninggalkanmu dan pergi ke pelukan anak kaya generasi kedua.
Gadis seperti itu tidak lebih dari abetaj, dia mengomel, sejak dia datang ke Xiahai untuk mencariku, kupikir aku akan membantumu membalas dendam dan memberinya reputasi sebagai pelacur yang dicek oleh puluhan ribu. Ada apa sekarang? Apakah kamu merasa kasihan padanya? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Ini adalah akhir yang pantas untuk pelacur seperti dia, hahaha. Sejak berhubungan kembali dengan Xiao Luo saat reuni alma mater di Jiangcheng, Guo Qinghe merasa bahwa dia selalu dikalahkan oleh Xiao Luo di setiap kesempatan, kalah darinya dalam segala hal. Sekarang, akhirnya, dia menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan Xiao Luo, Zhao Mengqi. Baginya, merendahkan dan mempermalukan Zhao Mengqi sama dengan melakukan hal yang sama pada Xiao Luo, dan pada saat itu, dia merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Mengqi kebetulan diantar keluar oleh polisi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Guo Qinghe. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar saat dia merasakan semua mata tertuju padanya. Ini merupakan pukulan berat terhadap harga diri yang tersisa, dan jika petugas polisi tidak mendukungnya, dia akan terjatuh ke tanah dan kakinya menjadi goyah. Apakah ini semua balasan atas dosa-dosaku? Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah memilih jalan baru di Xiahai dan akan menyambut kehidupan baru, kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Itu terbukti menjadi jalan menuju neraka sejak dia meninggalkan Xiao Luo, dia telah terjerumus ke dalam jurang yang tak terhindarkan yang dia buat sendiri. Tidak ada reaksi di wajah Xiao Luo, dan dia menatap ke arah Guo Qinghe seolah-olah sedang melihat badut, dan berkata, mengenakan jas tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang bajingan. Faktanya, tidak masalah bagiku tidak peduli seberapa besar kamu, tapi ada satu hal, kamu seharusnya tidak mempermalukan Zhao Mengqi. Dia adalah masa laluku, yang membuatnya menjadi bagian dari diriku. Menghina dia sama dengan menghina saya. Hahaha, tentu saja, aku tahu aku sedang menghinamu. Saya ingin menghina Anda. Tahukah kamu kalau perempuan jalang itu telah ditunggangi oleh lebih dari selusin pria? Aku juga sudah mendapat bagian darinya. Dan, karena dia adalah masa lalumu, aku tidak sabar untuk mengubahnya menjadi wanita jalang dan membiarkan semua pria di dunia ini membelai dia sesuka mereka, kata Guo Qinghe. Dasar mesum, Luo Xuang dan anggota tim lainnya merasa jijik ketika mendengar kata-kata kasar Guo Qinghe yang tidak jelas. Dipastikan bahwa semakin lama seseorang hidup, semakin banyak yang dilihatnya. Pembicara emas ini telah kehilangannya, dia orang gila yang bersertifikat. Qiyu Yuanji mengerutkan kening saat dia berkomentar. Berdasarkan pemahamannya tentang organisasi MLM, pembicara yang mencuci otak orang lain pada prinsipnya juga menderita gangguan jiwa ringan. Dengan mencuci otak orang lain, Guo Qinghe akhirnya menghancurkan otaknya sendiri juga. Saat Guo Qinghe tertawa terbahak-bahak, Xiao Luo juga ikut tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Guo Qinghe berhenti tertawa, tapi Xiao Luo melanjutkan. Itu adalah tawa yang menyeramkan yang membuat punggung Guo Qinghe merinding. Menertawakan rencana konyolmu untuk memprovokasiku. Tanpa peringatan apapun, Xiao Luo mengayunkan kakinya ke perut Guo Qinghe. Guo Qinghe terlempar ke belakang sekitar 3 hingga 4 meter sebelum terbanting keras ke lantai. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Luo bergegas seperti embusan angin, mengangkat kaki kanannya, dan membantingnya dengan keras ke betis kiri Guo Qinghe. Retakan, suara patah tulang yang mengerikan memenuhi udara saat seluruh tulang kering kiri Guo Qinghe terbelah menjadi 2. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, pecahan tulang kering menembus daging, dan retakan gabungan itu berlumuran darah kental dan mengalir. Guo Qinghe dalam keadaan linglung saat dia melihat ke bawah ke kaki kirinya. Untuk sesaat, pikirannya kosong ketika gelombang adrenalin mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak merasakan sakit. Apakah itu rusak? Apakah itu kakinya? Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menerima patah kakinya sendiri? Tiba-tiba, kenyataan kembali muncul, dan Guo Qinghe mengalami keterkejutan saat rasa sakit yang menyiksa membanjiri indranya. AHRGH. Guo Qinghe melolong sedih seperti babi yang disembelih sambil menatap tulang keringnya yang patah dan mengeluarkan darah seperti keran yang terbuka. Matanya dipenuhi teror, ketika tubuhnya bergerak-gerak dan bergetar hebat di tempat dia berbaring. Qiyu Yuanji dan timnya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, dan meskipun mereka sama-sama merasa jijik terhadap Guo Qinghe, mereka tetap bergegas memberikan bantuan. Qiyu Yuanji berteriak, Xiao Luo, berhenti. Ini tidak ada hubungannya denganmu, mundurlah. Xiao Luo meraung. Qiyu Yuanji menghentikan langkahnya, karena tiba-tiba sorot mata Xiao Luo berubah menjadi jahat dan jahat. Xiao Luo mengambil langkah ke arah Guo Qinghe, dan sekali lagi, dia mengangkat kaki kanannya dengan sikap mengancam. Saat Guo Qinghe mengangkat tangannya untuk memohon belas kasihan, Xiao Luo menginjakkan kakinya tepat ke dadanya. Pukulan itu mematahkan tulang dada Guo Qinghe dan beberapa tulang rusuknya, membuatnya terengah-engah saat dia menyemburkan seteguk darah. Hal ini menyebabkan Guo Qinghe termutilasi parah dan hampir tidak bisa hidup. Dengan susah payah, Xiao Luo membuat Guo Qinghe tergeletak di tanah sambil meratap kesakitan, mengeluarkan banyak darah dari hidung dan mulutnya, dan bertahan untuk hidupnya. Qiyu Yuanji dan bawahannya terkejut saat mereka menatap Xiao Luo dengan ngeri. Pria terlatih NSA ini benar-benar mesin pembunuh, apakah dia manusia? Sebelum mereka bertemu Xiao Luo, mereka tidak pernah mengira bahwa melumpuhkan seseorang akan secepat dan sesederhana ini. Apakah dia mendapatkan keadilan untukku? Zhao Mengqi terkejut, dan tindakan Xiao Luo membuatnya merenung. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri lagi dan menangis terseduh-seduh saat dia terbebani oleh kesedihan dan kesedihan yang tak terkatakan. Xiao Luo meliriknya tanpa ekspresi, lalu berbalik dan pergi tanpa berlama-lama lagi. Luo, terima kasih. Zhao Mengqi berbisik pelan sambil menatap Xiao Luo, melangkah menjauh. Dalam hatinya, dia memutuskan untuk memulai dari awal, bertemu orang-orang yang lebih baik, dan menjalani hidupnya dengan bermartabat. Inilah saatnya untuk melangkah maju. Seperti yang dikatakan Xiao Luo, dia adalah masa lalunya, bagian dari hari-harinya yang terlupakan. Entah itu untuk dirinya sendiri atau Xiao Luo, dia harus menjalani hidupnya dengan integritas. Kembali ke apartemen Crescent Bay, Xiao Luo sedikit lelah, dan dia tertidur segera setelah sampai di rumah. Malam itu, panggilan telepon dari Zhang Dasan membangunkannya. Zhang Dasan, sebaiknya kamu memiliki sesuatu yang penting untukku. Atau yang lain kali aku melihatmu, aku akan menyambutmu dengan kakiku, geram Xiao Luo. Woda, hei kawan, jangan seperti ini. Kita berteman baik, apa salahnya aku menelponmu beberapa kali? Apa kamu takut orang akan curiga kalau kita berpasangan? Namun mereka juga tidak perlu meragukannya, pasti ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Hehe, kamu harus mengakuinya, goda Zhang Dasan sambil tertawa dengan gayanya yang biasa. Xiao Luo memutar matanya dan berkata, tutup telepon sekarang. Oi, jangan tutup teleponnya, aku punya sesuatu untukmu, kata Zhang Dasan. Kalau begitu katakan dengan cepat, cepat kentut saja. Xiao Luo masih sedikit mengantuk, dan urusan kemalangan Zhao Mengqi telah membuatnya merasa agak tertekan. Dia sedang tidak ingin bercanda dengan Zhang Dasan.
Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke bisnisnya. Nyalakan komputer Anda, buka YouTube, dan cari orang gila dengan cepat turun dari gedung dengan tangan telanjang. Coba lihat video itu, walaupun diambil dari jauh dan tidak menampilkan wajahmu secara langsung, aku yakin itu kamu, kan? Kata Zhang Dasan. Xiao Luo mengerutkan alisnya, berlari ke ruang tamu, dan menyalakan komputer untuk mencari video yang disebutkan Zhang Dasan. Apa yang dilihatnya langsung membangunkannya. Itu adalah rekaman dirinya turun dari atap hotel di pagi hari saat dia menyelinap ke kamar Yao Baisan. Tidak hanya direkam oleh seseorang, bahkan diposting secara online dan menjadi viral. Hanya dalam satu sore, video tersebut sudah ditonton lebih dari 800.000 kali. Dengan cepat, dia secara mental membuka mal sistem dan melihat akumulasi poinnya. Saldo rekeningnya yang awalnya hanya sedikit di atas 2 juta, kini menjadi 3 juta, dan terlebih lagi, masih terus meningkat. Tidak diragukan lagi, keuntungan ini dapat dikaitkan dengan video yang sama yang sedang dia tonton. Bagaimana kamu tahu itu aku? Xiao Luo sangat penasaran. Jarak ini sangat jauh, dan sosoknya dalam video itu hanya berupa noda. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Lihat saja sosokmu yang tidak sedap dipandang itu. Belum lagi punggungmu, aku akan tahu itu kamu hanya dengan melihat bagian manapun dari tubuhmu, bual Zhang Dasan. Petik 2, petik 2. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Ia scroll ke bawah untuk melihat komentar netizen. Banyak orang yang terkejut, namun salah satu dari mereka mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan argumen yang logis, mengatakan bahwa ada kabel suspensi, dan karena video tersebut diambil dari jarak jauh, kemungkinan besar telah diedit, itulah alasannya mengapa mereka tidak bisa melihat kawat gantung yang tergantung pada orang itu. Netizen ini sempat mengutarakan analisanya yang cermat dan menjadikannya sebagai komentar teratas. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah seorang profesional. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa, lalu memutuskan untuk memberinya suka. Ada lagi selain ini, jika tidak, aku akan menutup teleponnya. Bajingan, Anda hanya ingin menutup telepon saya sepanjang hari. Sejak kapan ngobrol denganku membuatmu begitu kesal? Zhang Dasan merengut dan memutuskan untuk memberikan teaser kepada Xiao Luo. Cewek baik-baik sedang mencarimu, jadi menurutku kamu tidak ingin mendengarnya lagi. Dia mengejek. Xiao Luo menghela nafas panjang tanpa daya sebelum bertanya, siapa? Seorang petugas polisi bernama Gu Qiansui. Dia lucu. Dia datang ke lokasi perusahaan kami, menerobos masuk ke kantor saya, dan menanyakan lokasi Anda. Dia galak, dan aku takut dia akan mencarimu untuk membalas dendam, jadi aku tidak memberitahunya. Tapi siapa sangka dia benar-benar mencabut pedang dan menaruhnya di leherku. Cek, dia benar-benar menakuti ayahmu yang lama di sini. Lalu, kamu memberitahunya. Xiao Luo menekankan telapak tangannya ke dahinya dengan pasrah. Sebelum dia datang ke Xiahai, dia secara khusus mengatakan kepada Gu Zhangwo untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada Gu Qiansui. Xiao Luo tidak akan mendengarnya, karena dia semurni salju putih sementara tangannya berlumuran darah, berbau kematian. Dia sangat enggan melibatkan dirinya dengan Gu Qiansui demi dia. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pedang itu sangat mengesankan. Jika Anda tahu betapa berbahayanya situasi ini, Anda tidak akan menyalahkan saya karena memberitahu dia keberadaan Anda. Lagi pula, bagaimana kamu bisa menyalahkanku atas hal itu? Andalah yang meninggalkan hutang cinta di Jiangcheng, tapi sayalah yang harus menanggung beban atas nama Anda. Di mana rasa etika Anda? Zhang Dasan menangis. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memukulnya? Kalau tidak, kenapa dia langsung menghunus pedang saat aku menolak memberitahunya? Zhang Dasan merenung. Karena harus mendengarkan Zhang Dasan dan sindirannya, Xiao Luo merasakan kepalanya berdenyut-denyut dan dia kehilangan kata-kata. Apakah dia mengatakan bahwa dia tidur dengan Gu Qiansui? Yang Xiao Luo tahu hanyalah bahwa kebajikannya masih utuh sampai kejadian belum lama ini, dengan wanita yang tinggal di seberang apartemennya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang pribadi dan dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan tidak boleh diketahui orang lain. Saya menutup telepon. Cukup omong kosongmu. Xiao Luo jengkel dan mengakhiri panggilan tanpa basa-basi, lalu melemparkan teleponnya ke samping. Dia merasa terganggu karena Gu Qiansui berusaha melacaknya, dan dia berharap wanita itu akan segera tiba di sana. Kenapa dia mencariku? Persetan. Jadilah itu, jadilah tamu terhormat saya. Setelah berdamai dengan hal yang tak terhindarkan, Xiao Luo perlahan mulai merasa nyaman. Kemudian, bel pintu berbunyi. Xiao Luo bangkit dan membuka pintu. Seorang pria muda dengan rambut dicat kuning elektrik yang mencolok, mengenakan anting-anting dan eyeliner hitam di bawah matanya berdiri di depan pintu. Pakaiannya sangat trendy dan memberikan kesan yang jelas tentang kepribadiannya. Celananya berlubang, dan bagi siapapun dari generasi tua yang tidak terbiasa dengan tren ini, mereka akan langsung berpikir bahwa dia tidak punya uang dan tidak mampu membeli celana baru. Kakak ipar, kamu di rumah. Aku baru saja akan meneleponmu, kata Su Chanye sambil menunjukkan senyum khasnya. Ada yang bisa saya bantu. Xiao Luo memiliki beberapa keraguan tentang Su Chanye, dan dengan suasana hatinya saat ini, Xiao Luo sama sekali tidak antusias, dan itu terlihat dari nada suaranya. Kakak ipar, kamu sangat pelupa. Ini baru beberapa hari, dan kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku. Apa yang aku janjikan padamu? Kamu berjanji untuk pergi ke Wild Wolf Mountain dan membantuku memenangkan kembali Benliku. Apakah aku menyetujuinya? Ya, kamu tidak boleh mengingkari janjimu, kakak ipar. Pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya, kata Su Chanye sambil membenturkan dadanya. Xiao Luo mencoba mengingat kejadian itu terjadi di dalam mobil, dan Su Xiaobei juga ikut serta untuk meyakinkannya agar membantu Su Chanye memenangkan kembali Benlinya. Demi mendapatkan ketenangan pikiran, dia mengalah, tapi dia tidak pernah bermaksud memenuhi janjinya. Jadi, Xiao Luo memutuskan untuk bermain keras. Saya tidak akan mengakui apapun yang tidak saya janjikan. Hei, jangan paksa aku melepaskan senjata pamungkasku, kakak ipar, balas Su Chanye, membusungkan dadanya dengan tanda ancaman yang jelas. Xiao Luo melirik Su Chanye dengan pandangan menghina, membuatnya mempertanyakan kemampuannya dalam memanfaatkan ancamannya. Xiao Luo kemudian melewatinya dan langsung menuju apartemen Su Li. Kakak ipar, saya tahu Anda bukan manusia biasa, jika tidak, mengapa Anda memiliki Desert Eagle, benar kan? Su Chanye mengejek sambil bersandar pada kusen pintu dengan tangan di dada. Dia tampak sangat percaya diri, seperti seorang detektif yang telah menemukan kebenaran. Su Chanye menatap Xiao Luo dengan mantap, menjaga suaranya tetap tenang, dan memberikan kesan bahwa dia telah memahami sandiwara Xiao Luo. Xiao Luo menghentikan langkahnya, berbalik, lalu memiringkan kepalanya, dan menatap Su Chanye dengan tatapan mengintimidasi. Kakak ipar, saya bukan anak berusia 3 tahun. Saya bisa membedakan senjata asli dan palsu. Ketika aku masih muda, kakakku memaksaku untuk berlatih bersama tentara selama 3 bulan untuk membangun fisikku.
Tentu saja, selama pelatihan, saya belajar menggunakan senjata. Dan, saya telah melakukan sedikit penelitian pada pistol Anda, Desert Eagle. Ini pertama kali diperkenalkan sebagai pistol berburu dan dirilis pada tahun 1980 oleh MRI. Ia memiliki jarak tembak lebih dari 100 meter, dan daya hentinya yang hebat terkenal di seluruh dunia. Seorang penguji senjata pernah menyatakan bahwa hanya orang dengan berat lebih dari 80 kg yang dapat memegang pistol semacam itu karena pukulannya yang luar biasa. Su Chanye perlahan berjalan menuju Xiao Luo dengan senyuman penuh pengertian di wajahnya dan berkata, Elang Gurun dipuji sebagai Raja Pistol, dan orang yang memiliki benda seperti itu tidak diragukan lagi bukanlah orang biasa, beritahu saya jika saya tidak salah. Petik 2. Xiao Luo tersenyum dingin dan menggeram, kamu sudah tahu terlalu banyak. Xiao Luo selalu berpikir bahwa Su Chanye hanyalah orang bebal yang suka mengoceh dan bisa disesatkan hanya dengan tipu daya dan kepalsuan. Namun ternyata, masalah ini tidak akan hilang begitu saja, dan Xiao Luo bahkan sekarang sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan hipnotis untuk menahan Su Chanye. Di bawah tatapan tajam Xiao Luo, Su Chanye bergidik dan buru-buru mengambil sikap yang lebih patuh. Kakak ipar, kenapa kamu kelihatannya ingin membunuhku? Dia berkata, dengar, aku dengan tulus meminta bantuanmu. Selama Anda membantu saya, rahasia Anda ini tidak akan pernah terungkap, aku tidak akan pernah memberitahu adikku, aku bersumpah. Sesuai dengan kata-kataku, jika aku memberitahunya, dengan Tuhan sebagai saksiku, aku akan tersambar petir dan tidak akan pernah menemukan gadis yang cocok seumur hidupku. Masalahnya di sini adalah, kelayakan kredit Anda terhadap saya adalah nol besar. Xiao Luo tidak berbasa-basi, karena kenangan Su Chanye membocorkan rahasia kepada Su Li setelah insiden Star Cloud Kendoji masih segar dalam ingatannya. Seandainya Su Chanye bisa menepati janjinya, mungkin Xiao Luo akan bersedia membantu anak itu mendapatkan mobilnya kembali. Tapi sekarang, ditambah dengan fakta bahwa dia bahkan mengancam akan memberitahu Su Li tentang senjata itu, Xiao Luo merasa tidak ingin melakukannya. Kakak ipar, kamu telah menyakiti perasaanku. Su Chanye mencengkeram dadanya dengan dramatis dan memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Xiao Luo tidak merasa geli dan menolak berbicara dengan Su Chanye lebih jauh, menganggapnya tidak lebih dari orang bodoh. Mengabaikannya akan menjadi cara terbaik untuk menghadapinya. Pada saat itu, pintu apartemen Su Li terbuka, dan di sanalah dia, tampak menawan dengan sosok jam pasirnya, dan menatap mereka berdua dengan aneh. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dia bertanya. Kesal dengan reaksi Xiao Luo, Su Chanye menyeringai sambil mendekati Su Li dan berkata, Kak, aku mendapat penemuan penting hari ini, tahukah kamu, ini tentang kakak ipar, hei, aduh, kakiku. Su Chanye tiba-tiba berhenti dan melolong kesakitan saat Xiao Luo diam-diam menginjak kakinya, membuatnya melompat-lompat dengan satu kaki, mencoba menghilangkan rasa sakit di kakinya. Xiao Luo terbatuk dan berkata dengan nada pelan, setuju. Ketika Su Chanye mendengar ini, dia langsung melupakan rasa sakitnya, tertawa kegirangan, bergegas ke Xiao Luo untuk memeluknya erat-erat. Kakak ipar, aku tahu kamu masih menyayangiku. Muak, aku sangat mencintaimu, hahaha, oke, ayo makan sekarang. Dia menangis. Dia sangat gembira dan diliputi emosi sehingga dia benar-benar memberi kecupan di pipi Xiao Luo. Dia mendapatkan mobilnya kembali, dan, dengan pemikiran itu, dia berjingkrak dengan riang ke dalam apartemen. Awan gelap menyelimuti Xiao Luo, dan jika bukan karena Su Li ada di sana, dia pasti akan memberi pelajaran yang baik pada Su Chanye. Su Li memandang Xiao Luo dengan bingung untuk beberapa saat, bertanya-tanya kapan keduanya tiba-tiba menjadi sahabat. Waktunya makan, dia berkata. Su Li kembali ke apartemen, tapi Xiao Luo diam sebentar, dengan cepat menghapus sisa air liur yang ditinggalkan Su Chanye di wajahnya. Anehnya dia merasa sedikit kecewa dengan keseluruhan episode, bertanya-tanya mengapa dia merasa gugup karena Su Chanye akan memberitahu Su Li tentang pistol itu. Tapi sebenarnya apa yang dia takuti? Bahwa Su Li akan mengetahui sifat aslinya, seorang tukang daging dengan darah di tangannya. Setelah makan malam, Su Chanye tidak mengizinkan Xiao Luo meninggalkan pandangannya, dan dia dengan sabar menunggu di apartemennya sampai jam 12 tengah malam. Akhirnya, tiba waktunya untuk berangkat bersama Xiao Luo, dan mereka naik SUV Tramci miliknya dan berjalan ke Wild Wolf Mountain. Tentu saja, tidak ada serigala di Wild Wolf Mountain. Itu hanyalah sebuah bukit besar dengan ketinggian lebih dari 800 meter yang terletak di pinggiran kota Xiahai. Itu memiliki 5 hingga 6 puncak dan jalan panjang berliku yang melewatinya. Medannya memberikan tantangan berkendara karena jalannya terdiri dari bentangan tikungan berkelok-kelok lengkap dengan tikungan tajam dan tikungan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika gunung ini menjadi kiblatnya para pecinta balap di seluruh dunia. Balapan jalanan adalah olahraga yang trendy di Xiahai, namun faktanya, ini adalah aktivitas bawah tanah, dan tidak ada satupun yang legal. Polisi lalu lintas tidak mungkin membiarkan adegan dalam film seperti Speed terjadi di jalan umum, sehingga acara ini selalu diadakan di tengah malam. Dan, selain itu, banyak persyaratan ketat yang harus dipenuhi untuk balapan semacam itu, salah satunya, balapan tidak boleh dihalangi oleh lalu lintas yang melaju, sehingga seluruh ruas jalan harus ditutup. Saat sampai, sudah banyak pecinta balap yang berkumpul di kaki gunung serigala liar. Tempat itu penuh kegembiraan, diterangi oleh 2 drum bensin besar yang menyala dengan api yang melonjak setinggi 3 hingga 4 meter. Ada juga beberapa rangkaian lampu balap yang dimodifikasi yang menambah suasana penuh muatan, menerangi area tersebut dan membuatnya tampak seperti siang hari. Xiao Luo mengamati sekeliling, dan tidak sulit untuk menyadari bahwa semua kendaraan balap adalah mobil sport dengan label harga jutaan. Bahkan kendaraan paling tidak eksotis pun berharga setidaknya $700.000. Tentu saja, jika Tramci-nya disertakan, tidak diragukan lagi itu akan mendapat kehormatan yang meragukan karena menjadi kendaraan paling murah di sana. Ketika Xiao Luo menemukan tempat yang tersedia, dia memarkir mobilnya di sana, lalu menoleh ke arah Su Chanye dan bertanya, siapa yang mendapatkan benlaimu? Nah, dialah orangnya. Su Chanye mengarahkan jarinya ke seseorang. Mengikuti arah yang ditunjuk Su Chanye, Xiao Luo melihat seorang pria kekar berkepala pelontos yang tingginya sekitar 1,8 meter dan berotot. Dia mengenakan kemeja ketat lengan pendek dan celana jeans lebar serta memeluk seorang gadis seorang wanita asing cantik dengan rambut pirang dan mata biru. Namanya Lei Si Plus Jian, dan dia dikenal sebagai Raja Serigala. Dia adalah kapten tim balap Wild Wolf Mountain. Itu sebabnya ras Wild Wolf Mountain menjadi begitu populer, dia sendirian membangun reputasinya dan seluruh industri perjudian di sekitarnya. Selain mengambil taruhan biasa, mereka juga menyediakan taruhan khusus dengan jumlah berkisar antara $500.000 hingga $5 juta, sehingga bagi pembalap dengan kemampuan balap yang luar biasa, bukan tidak mungkin menjadi kaya dalam semalam di Wild Wolf Mountain. Banyak orang kaya di Xiahai yang terpikat pada sensasi dan kegembiraannya. Saat mereka mengetahui bahwa ada acara balap di Wild Wolf malam itu juga, mereka bergabung satu demi satu.
Bahkan ada forum khusus tentang Wild Wolf Mountain di internet, dan semua anggotanya adalah fanatik balap. Begitu Lazy Plus Jian merilis berita bahwa perlombaan akan diadakan, semua orang akan berbondong-bondong datang. Namun, banyak pecinta balap yang tidak bisa datang ke Wild Wolf Mountain untuk menyaksikan balapan tersebut. Untuk memenuhi permintaan tersebut, sebuah tim dibentuk untuk merekam balapan dan dilengkapi dengan armada drone kamera kelas atas yang mencakup seluruh bentangan jalan. Video-video tersebut diedit dan dipostkan menjadi segmen-segmen lengkap dan diposting secara online, memastikan bahwa para penggemar tidak melewatkan apapun dan ikut serta dalam kemeriahan acara tersebut. Su Chanye memberi Xiao Luo gambaran singkat tentang pria kekar berkepala pelontos dan hal-hal menarik tentang perlombaan Wild Wolf Mountain. Xiao Luo menatap tajam ke arah Su Chanye dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Chanye mulai merasa sedikit tidak nyaman karena Xiao Luo sedang menatapnya, jadi dia tersenyum malu-malu dan bertanya, kakak ipar, apa yang kamu menatapku seperti itu? Kamu tidak berpikir untuk memerkosaku?" Su Chanye memasang ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia bahkan menyilangkan tangan untuk melindungi dadanya, percaya bahwa Xiao Luo akan melakukannya. "Apa, bodoh sekali," ekspresi wajah Xiao Luo menjelaskan semuanya. Dia hampir saja mengutuk Su Chanye. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Su Chanye, apakah kamu masih menginginkan berlaimu kembali atau tidak?" "Ya, bahkan dalam mimpiku. Itu senjata ajaibku untuk menjemput gadis," jawab Su Chanye sambil mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Kemudian turun dari mobil dan mulai bernegosiasi untuk balapan itu dengan Lazy Plus Jian. "Aku tidak punya kemewahan membuang waktuku bersamamu di sini di Wild Wolf Mountain. Kita harus mengakhiri ini lebih awal dan pulang," geram Xiao Luo. "Hei, tenanglah, oke. Pegang kudamu, balapan membutuhkan mobil khusus dan juga uang judi. Izinkan saya menelepon teman saya. Mobil dan uang judi ada bersamanya. Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan agar kami memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lazy Plus Jian?" Su Chanye menjawab, dan mau tidak mau menambahkan komentar sinis. "Kakak ipar, bukannya aku ingin berbicara buruk tentangmu, tapi tidak baik jika bersikap tidak sabar. Katanya orang yang tidak sabaran tidak akan bertahan lama dalam berhubungan seks. Dengarkan saranku dan berubahlah menjadi lebih baik, oke?" Dia berkata. "Apa?" Xiao Luo merasakan keinginan untuk mendandaninya dengan banyak kata-kata umpatan. Seandainya mereka tidak sedang duduk di dalam mobil pada saat itu, dia akan dengan senang hati menunjukkan kepada Su Chanye bagaimana rasanya pantatnya dirusak. "Kalau begitu cepatlah telepon temanmu. Minta dia untuk segera datang." "Baiklah." Su Chanye dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hei, kehidupan singkat, kamu di mana sekarang? Saya sudah berada di kaki gunung serigala liar. Cepat bawa pantatmu ke sini," katanya. Detik berikutnya, ekspresi Su Chanye tiba-tiba berubah. "Apa, kamu tidak bisa datang? Aduh, kamu ketahuan ayahmu karena menggunakan narkoba. Apa, dan sekarang kamu dihukum? Apa-apaan ini, kebetulan macam apa ini? Jika kamu tidak dapat menyisihkan mobilmu, maka pukullah aku dengan uang itu, jika tidak, apa yang dapat aku gunakan untuk bersaing dengan Lazy Plus Jian jika aku tidak mempunyai uang? Aneh sekali, Short Life, kamu sungguh tidak bisa diandalkan. Bagaimana kamu bisa tersedak pada saat yang genting seperti ini?" Dia kemudian mengakhiri panggilan setelah beberapa geraman. Setelah menutup telepon, ekspresi Su Chanye sangat buruk, dan dia tampak seperti baru saja memakan belasan kilo kotoran. Xiao Luo mengangkat alisnya dan menatapnya dengan ironis. "Jadi, semuanya baik-baik saja, iya," dia mengejek. Xiao Luo dengan sengaja meninggikan nada suaranya untuk melihat bagaimana reaksi Su Chanye dan berharap dia mempermalukan dirinya sendiri. "Aku berdiri di dekat Search Asterisk Le itu." Su Chanye menjatuhkan teleponnya dengan putus asa, dan dia marah. Dia dihukum oleh ayahnya, dia tidak bisa mengendarai mobilnya, dan uang sakunya dibekukan. $2 juta yang dia janjikan untuk dipinjamkan kepada saya baru saja habis, serunya. Cek, 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 Xiao Luo menggosoknya dan menikmati setiap detiknya. Itu hanya untuk membuktikan bahwa Su Chanye tidak bisa diandalkan, jadi teman-temannya tentu saja juga sama. Memang benar bahwa burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. "Kakak ipar, kenapa kita tidak melakukannya lain kali? Saya akan menelepon Anda setelah saya mendapatkan uang dan mobilnya," kata Su Chanye. Pilihan apa yang mereka punya? Tanpa mobil yang ditingkatkan dan dana yang cukup untuk bertaruh, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lazy Plus Jian dan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan kembali Bentley-nya. "Saya tidak akan kembali ke tempat ini. Karena aku sudah di sini, ayo selesaikan ini sekarang juga, supaya kamu tidak menggangguku lagi. Tapi saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda ingat perjanjian kita, jika tidak, aku akan membuat perpindahan gigi ini keluar dari pantatmu," kata Xiao Luo, dengan maksud di setiap kata-katanya. Su Chanye melirik tuas persneling di dalam mobil, dan matanya hampir keluar, dia bahkan kesulitan menelan ludahnya. Benda ini tumbuh dari pantatnya, bukankah itu berarti dia akan mendorong roda giginya ke lubang pantatnya? Memikirkan hal ini, rektumnya tanpa sadar menegang, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dengan senyum tergesa-gesa dan gugup, dia berkata, "Kakak ipar, jangan khawatir, baiklah, aku tidak akan pernah memberitahu adikku bahwa kamu punya senjata." Xiao Luo mengabaikannya, melepaskan sabuk pengaman, dan turun dari mobil. "Kakak ipar, kamu mau pergi kemana?" Su Chanye merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia bertanya-tanya bagaimana Xiao Luo akan menegosiasikan taruhan tanpa uang judi atau mobil balap. Xiao Luo mengabaikan keributan di sekitarnya dan berjalan langsung menuju Lazy Plus Jian. Lazy Plus Jian melingkarkan lengannya di pinggang gadis pirang itu, menggosoknya ke atas dan ke bawah. Dia sedang duduk di kap mobil sport Porsche, mengobrol dan tertawa bersama teman-temannya, dikelilingi oleh kerumunan penggemar berat yang menjaga jarak dengan hormat. Terbukti, Wild Wolf Mountain adalah rumah mereka. Saat Xiao Luo masuk ke dalam lingkaran, entry dia menarik perhatian semua orang. Sebelum dia bisa mencapai Lazy Plus Jian, dua pria kekar yang tampak muram melangkah ke depannya dan mengulurkan tangan mereka untuk menghalangi jalannya. Area ini eksklusif untuk Wild Wolf Mountain Motorsports. Salah satu dari mereka berkata dengan tegas, menyiratkan bahwa area itu di luar batas tempat seperti Xiao Luo, dan dia tidak diizinkan melangkah lebih jauh. Xiao Luo mengambil kartu bank dari sakunya dan berkata, "Saya ingin balapan dengan kaptenmu, Lazy Plus Jian." Mendengar ini, ekspresi ejekan muncul di wajah mereka. Pria kekar yang berbicara sebelumnya berkata, "Nah, untuk bersaing dengan kapten kita, taruhannya setidaknya 1 juta. Apakah Anda memiliki 1 juta di kartu ini? Apakah kamu pikir aku di sini untuk mengolok-olokmu?" Xiao Luo mendengus dan mengangkat dagunya. "Katakan pada Lazy Plus Jian untuk berbicara denganku. Jangankan 1 juta, 10 juta pun tidak masalah," balasnya. 10 juta dolar. Kedua pria kekar itu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menganggap Xiao Luo lebih serius.
Xiao Luo bukanlah wajah yang familiar di Wild Wolf Mountain, dan mereka berasumsi bahwa dia adalah orang kaya dari tempat lain yang memutuskan untuk bersenang-senang setelah mendengar tentang Rotrace terkenal mereka. Tolong tunggu sebentar. Ekspresi menghina kedua pria kekar itu berubah, dan orang yang berbicara berbalik dan berjalan menuju Lei Si plus Jian. Dia terlihat berbisik ke telinga Lei Si plus Jian. Su Chanye bergegas ke sisi Xiao Luo dan bertanya, kakak ipar, apakah kamu sudah gila? Kami tidak punya mobil dan tidak punya uang untuk berjudi. Lei Si plus Jian tidak akan pernah setuju untuk bersaing dengan kita kecuali otaknya mengalami korsleting. Bukankah mobilku adalah mobil? Xiao Luo membalas pertanyaannya. Su Chanye memandang Xiao Luo dengan tidak percaya dengan mata terbuka lebar seolah dia baru saja melihat alien, dan pikirannya benar-benar kosong, ingin menangis, tetapi dia tidak mengeluarkan air mata. Kakak ipar, jangan bilang padaku bahwa kamu akan menggunakan tramci ini untuk bersaing dengannya, aku akan menghajarmu sampai mati jika itu masalahnya. Xiao Ye, di sini bisa sangat kejam, asal tahu saja, teriak Su Chanye sambil memukul dadanya, menyebut dirinya sebagai tuan muda kecil. Bisakah tramci digunakan untuk bersaing dengannya? Bukankah itu hanya babat murni? Hanya butuh 3 detik bagi mobil sport Lei Si plus Jian untuk berakselerasi dari posisi diam hingga 100 mil per jam, itu adalah supercar yang dimodifikasi. Sebaliknya, tramci buatan lokal memerlukan setidaknya 10 detik untuk melakukannya, jadi perbedaannya sangat signifikan. Bahkan dengan kemampuan balap Xiao Luo yang luar biasa, hanya dengan melihat lampu belakang lawannya mungkin merupakan skenario terbaik. Saat Su Chanye berdiri di sana merenungkan semua hal yang mungkin salah dalam pertarungan mereka melawan Lei Si plus Jian, Xiao Luo menendang pantatnya dan kali ini tidak ragu-ragu. Sangat menyakitkan hingga Su Chanye hampir menangis, rasanya seperti dipukul dengan keras, dan lebih menyakitkan daripada suntikan penisilin. Pesan untuk Su Chanye jelas, berhentilah menyebut dirinya sebagai Xiao Ye kecil lagi padanya. Oh, bukankah itu Tuan Muda Su? Jadi, kamu adalah teman Tuan Muda Su. Dan saya pikir siapa yang begitu boros sampai tidak peduli dengan jutaan dolar. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Berencana untuk memenangkan kembali Bentley Anda. Itu adalah Lei Si plus Jian, yang baru saja berjalan dengan gadis pirang di lengannya dan cerutu di mulutnya. Itu bukanlah posisi yang diinginkan Su Chanye, tetapi ketika Lei Si plus Jian mendekat dan berbicara dengannya, dia menunjukkan sikap berani, meskipun mengalami sakit pinggang dan tidak memiliki mobil balap yang sesuai atau uang tunai untuk dibicarakan. Saya memang bermaksud untuk memenangkan kembali Bentley saya hari ini, tetapi karena beberapa keadaan yang tidak terduga, saya akan meminta Anda, Wolf King, untuk terus merawatnya dengan baik untuk saya lebih lama lagi, katanya. Su Chanye melakukan yang terbaik untuk tampil dengan sikap yang tinggi dan bertindak seolah-olah dia berharap untuk memenangkan kembali Bentley-nya kapan saja. Teman-teman Lei Si plus Jian tidak bisa menahan tawa karena mereka semua tahu tentang Su Chanye, yang sering berkunjung ke Wild Wolf Mountain. Awalnya, ia hanya mengikuti balapan di kisaran 100.000 hingga 500.000 dolar. Belakangan, ketika dia terobsesi dengan balap, hal itu membuatnya bahkan mempertaruhkan Bentley miliknya, yang bernilai lebih dari 2 juta dolar. Dia dipandang sebagai orang yang boros, tipikal orang yang tidak berguna dari keluarga kaya. Kebanyakan dari mereka membenci orang-orang seperti itu dari hati mereka, tetapi mereka masih suka terlibat dengan orang-orang ini karena alasan yang jelas. Sebab, tanpa partisipasi mereka, Gunung Serigala Liar tidak akan semarak ini. Lagi pula, banyak orang yang datang tidak hanya untuk menikmati balapan yang menantang maut dan penuh tantangan, namun mereka juga tertarik dengan beragam taruhan yang bisa mereka buat. Taruhannya bisa berupa uang, mobil, emas perhiasan, atau bahkan wanita. Taruhan ini menciptakan kegilaan tertentu di antara banyak penggemarnya, seperti halnya mereka yang menyukai olahraga kekerasan seperti pertandingan tinju, terpesona oleh sensasi dan kegembiraan tinju yang menghantam tubuh manusia. Bentley Anda ada di sana. Saya telah memeliharanya secara teratur. Saya tidak pernah memperlakukan sesuatu selembut dan hati-hati seperti mobil itu, bahkan wanita saya pun tidak. Dengan ekspresi kepuasan total di wajahnya, Lei Si plus Jian menunjuk ke deretan mobil mewah agak jauh dari sana, dan di sana, diparkir secara mencolok, ada Bentley berwarna putih keperakan. Kemudian, seolah-olah untuk mengungkapkan kesenangan yang dia rasakan karena memiliki Bentley, dia meremas pantat gadis pirang di sebelahnya. Su Chanye dapat melihat bahwa Bentley-nya dirawat dengan sangat baik, dan itu sudah cukup baginya. Merasa gembira melihat mobilnya lagi, dia memukul dada Lei Si plus Jian. Wolf King, kamu baik sekali. Saya mengagumi Anda, katanya. Hahaha, Lei Si plus Jian tertawa sambil menarik cerutu dari mulutnya dan mengembuskan kepulan asap yang mengesankan. Agar industri balap ini bisa bertahan lama, kami harus menepati janji kami. Namun saya tetap harus mengingatkan Anda, Tuan Muda Su, ada waktu setengah bulan bagi Anda untuk memenangkannya kembali, setelah itu saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengan Bentley Anda. Anda masih punya waktu 6 hari sebelum batas waktu. Santai, saya tahu aturannya. Nanti, Su Chanye tertawa kecil, tetapi karena dia tidak punya mobil dan tidak punya uang untuk berjudi, kesempatan untuk memenangkannya kembali harus menunggu. Tepat ketika Su Chanye berbalik dan hendak pergi, Xiao Luo meletakkan tangannya di bahu Su Chanye dengan cengkraman yang kuat, menggenggamnya seperti tang baja, dan menghentikannya agar tidak pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kata Xiao Luo, kakak ipar, jangan seperti ini. Kita tidak bisa mendapatkannya kembali kali ini, jika kita memaksakan masalah ini, harapan apapun yang kita miliki akan sia-sia. Su Chanye menoleh dan tersenyum pahit, lalu berbisik di telinga Xiao Luo, bahkan jika kamu akan menggunakan tramcimu, kami tidak punya cukup uang. Bentley saya bernilai 2,5 juta dolar. Kami membutuhkan setidaknya 2,5 juta agar memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lei Si plus Jian, ya. Kenapa 2,5 juta? Su Chanye mulai merasa bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu karena umurmu 205, 1. Xiao Luo menyerangnya begitu saja sebelum dia melirik ke arah Lei Si plus Jian dan berkata, ayo lakukan ini. Taruhannya adalah Bentley miliknya. Jika saya menang, saya akan mengambilnya. Jika saya kalah, Anda tetap mendapatkan 2,5 juta dolar itu. Menarik, oke, aku bersedia. Lei Si plus Jian setuju dengan antusias dan memberi isyarat kepada seseorang. Seorang pria segera menghampiri Xiao Luo dengan mesin pos dan berkata, geser kartunya, uangnya masuk ke rekening publik Wild Wolf Mountain terlebih dahulu. Ketika dia menyadari ekspresi aneh Xiao Luo, dia menjelaskan, ini mungkin pertama kalinya kamu berada di sini, jadi kamu tidak mengetahui peraturan di Wild Wolf Mountain. Beginilah cara kerjanya di sini, kami melakukan ini terlebih dahulu untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Jangan khawatir, kami tidak akan mengambil risiko merusak reputasi kami karena kami bermaksud menjalankan pertunjukan ini untuk waktu yang sangat lama. Kredibilitas kami terjamin. Selama Anda memenangkan permainan, uang yang Anda masukkan ke akun kami akan dikembalikan sepenuhnya, dan Anda dapat mengusir Bentley Tuan Muda Su.
Xiao Luo mengangkat alisnya, menyerahkan kartu banknya kepada pria itu, lalu memasukkan kata sandinya. Saat kwitansi 2,5 juta dolar dicetak, Su Chanya tercengang. Dia menatap Xiao Luo dan berkata, kakak ipar, kamu sebenarnya adalah seorang taipan yang bersembunyi, betapa butanya aku. Su Chanya tiba-tiba sangat mengagumi Xiao Luo, yang citranya kini terpatri di hatinya, sekuat dan tak terjangkau seperti gunung. Diam jika kamu tidak ingin ditendang lagi. Xiao Luo merengut, bosan dengan omong kosongnya yang tak henti-hentinya. Su Chanya langsung menutup mulutnya. Dia tidak mau mengambil risiko ditendang lagi oleh Xiao Luo. Pertama kali rasanya terlalu sakit, dan pantatnya masih merasakan sakit. Lei Si plus Jian tersenyum dan bertanya, siapa namamu, saudaraku? Siapapun yang dapat mengambil 2,5 juta dolar dari kartu banknya sekaligus pasti patut untuk diketahui. Kamu tidak perlu tahu namaku. Kita tidak akan bertemu lagi setelah ini, kata Xiao Luo. Wah, kamu cukup berkarakter, kawan. Lei Si plus Jian tidak melanjutkan masalah ini. Ia melambaikan tangannya, dan salah satu anggota timnya segera menyerahkan 2 set dokumen. Ini adalah perjanjiannya. Detail taruhan kami dinyatakan dengan jelas di dalamnya. Ada 2 salinan, cap dengan cap jempol, maka akan berlaku hukum, jelasnya. Saat dia berbicara, dia sudah menodai ibu jarinya dengan bantalan tinta merah dan mencapnya di bagian yang ditunjuk untuk pihak kedua di kedua dokumen. Xiao Luo melihat sekilas isi kedua perjanjian itu, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia membubuhkan cap jempolnya. Itu dia, 2,5 juta dolar terbuang percuma, langsung masuk ke sarang serigala begitu saja. Su Chanya mengutuk dalam hatinya, dan daripada memberikan begitu banyak uang kepada Lei Si plus Jian tanpa alasan yang jelas, bukankah lebih baik membelikannya Bentley lagi? Dia menatap Xiao Luo seolah dia adalah seorang kepala kambing dan badut sirkus. Lei Si plus Jian mempertahankan salah satu perjanjian untuk diamankan, lalu tertawa dan berkata, hahaha, Tuan Muda Su, mengundang 2 orang pembantu sekaligus untuk menantang saya tentu merupakan suatu kehormatan besar. Anggota tim Wild Wolf Mountain Motorsports lainnya mencibir dan memandang Su Chanya dan Xiao Luo seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa maksudmu? Su Chanya tampak tidak mengerti, dan dia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Saya hanya menelepon kakak ipar saya, kapan saya menelepon orang lain? Lei Si plus Jian tersenyum penuh teka-teki dan berkata, tahukah kamu, Tuan Muda Su? Itu tidak mungkin, dia ada di sini, wanita yang membantu Anda memenangkan kembali mobil Anda 2 kali terakhir. Semua kemegahan yang Anda lihat malam ini telah disiapkan khusus untuknya. Wanita yang membantuku memenangkan kembali mobilku 2 kali terakhir. Su Chanya benar-benar bingung, tapi matanya tiba-tiba berbinar. Mungkinkah itu sahabat saudara perempuannya, Shen Qingyan? Apa-apaan ini, apa yang terjadi? Bukankah kakak bilang dia tidak akan membantuku kali ini? Mengapa dia meminta Shen Qingyan untuk datang? Saat Su Chanya masih belum pulih dari pingsannya, suara menderu mesin berperforma tinggi bergemuruh. Dia mendongak dan melihat sebuah mobil sport merah dengan 2 lampu depannya menyala, melaju seperti siluet hantu yang melintas di langit malam, sebelum berhenti di kaki gunung serigala liar. Maserati Gran Cabrio, itu ratu. Dia akhirnya datang. Raja Serigala telah kalah 2 kali darinya. Saya ingin tahu apakah dia dapat menebus reputasinya kali ini. Dia pasti bisa. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, Wolf King mengendarai mobil sport dengan performa lebih rendah dari Gran Cabrio ini, namun meski begitu, ia hanya kalah tipis. Kali ini, Wolf King mengendarai supercar yang dipuji sebagai iblis neraka, yang ditenagai oleh mesin 12 silinder dan turbocharger. Kecepatan tertingginya bisa dengan mudah mencapai 200 mil per jam, jadi dia benar-benar bisa mengalahkan ratu. Kerumunan semakin heboh sekarang. Para pembalap yang mereka datangi sudah hadir sekarang, yang berarti balapan akan segera dimulai. Kecepatan dan kemarahan akan membangkitkan indera mereka hingga batasnya. Catatan kaki, 1205, dalam bahasa gaul Tiongkok, berarti, bodoh. Seorang wanita seksi dan menggairahkan keluar dari mobil sport Maserati, mengenakan kaos strapless putih yang dipadukan dengan celana slim fit hitam. Jika kata, seksi, membutuhkan gadis poster, tidak diragukan lagi dialah jawabannya. Dia memiliki rambut emas bergelombang yang berkilauan, fitur cantik yang ditonjolkan oleh alisnya yang melengkung indah, dan keaktifan dalam cara dia bergerak. Shen Qingyan, Su Chanya langsung mengenalinya. Itu adalah saudara perempuannya, teman baik Suli, dan ketua grup Huayao, Shen Qingyan. Meski menjadi bos sebuah perusahaan besar, Shen Qingyan tidak setenar Suli, dan hanya sedikit yang tahu siapa dia, bahkan di kalangan penghobi balap. Karena itu, dia tidak punya keraguan untuk menjadi dirinya yang alami dan merasa bebas berada di tengah kerumunan seperti itu. Suli juga ikut kali ini. Dia duduk di kursi penumpang depan, tapi dia tetap di dalam mobil. Dia mengenakan blus hitam yang dipadukan dengan celana hitam skinny dan jaket oranye di atasnya. Agar tidak dikenali, Suli mengenakan kacamata hitam. Meskipun saat itu malam hari, corak warnanya beragam sehingga tetap memungkinkan penglihatan sempurna dalam gelap. Meskipun kacamata hitamnya menutupi sebagian besar wajahnya, kulitnya tetap terlihat cerah dan bercahaya. Bibir sensualnya memesona, dan sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas gigi seputih mutiara yang berkilauan bagaikan salju putih di puncak tengritak. Dia adalah perwujudan bunga teratai suci yang baru saja mekar, hanya untuk dikagumi dari kejauhan, bukan untuk disentuh. Hal terakhir yang diharapkan Suli adalah bertemu adik laki-lakinya dan Xiao Luo di sana. Dia mengerutkan alisnya, bertanya pada dirinya sendiri apa yang dilakukan keduanya di Wild Wolf Mountain. Shen Qingyan juga tidak menduganya. Dia melirik Xiao Luo, lalu menoleh ke Su Chanya dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Qingyan, aku seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu. Kamu dan kakakku, Ahem, bukankah kalian berdua menyuruhku untuk menyelesaikan ini sendiri? Mengapa kamu di sini? Su Chanya sengaja meninggikan suaranya untuk memastikan Suli mendengarnya di dalam mobil. Apakah menurutmu adikmu mencetak uang untuk mencari nafkah? Haruskah dia tidak melakukan apa-apa saat Anda membuang sebuah Bentley, yang nilainya lebih dari 2 juta dolar, semuanya dengan taruhan konyol? Shen Qingyan merengut pada Su Chanya saat dia memberinya nogi di kepala atas nama Suli. Aku akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu melakukannya lagi, kami akan melihat bagaimana kakakmu memperlakukanmu, katanya. Ketika dia selesai berbicara, Su Chanya memperhatikan Suli memelototinya dari mobil. Meskipun dia memakai kacamata hitam, Su Chanya masih bisa merasakan tatapan tajam yang dia berikan padanya, dan itu membuat tulang punggungnya merinding, membuatnya bergidik tanpa sadar. Ratu, memiliki kepercayaan diri itu bagus, tetapi menjadi sombong itu tidak pantas. Lei Si plus Jian baru saja menghampiri mereka, dan setelah mendengar pernyataan Shen Qingyan, dia merasa harus mengucapkan beberapa patah kata. Dia mengangkat alisnya dan terkekeh, dan pada saat yang sama, mendorong gadis pirang itu ke samping, tiba-tiba kehilangan minat padanya.
Kamu akan tahu jika aku sombong setelah balapan, Gurau Shen Qingyan sambil mendorong rambutnya ke belakang telinganya dan memberinya senyuman menawan yang sulit ditolaknya. Baiklah kalau begitu, tapi mari kita ubah taruhan kita kali ini. Jika Anda menang, Anda dapat mengambil Benli Tuan Muda Su. Tapi, jika beruntung, aku menang, kau bermalam bersamaku. Bagaimana dengan itu? Lei Si plus Jian menjawab. Matanya yang licik mengamati dengan cabul setiap inci tubuh Shen Qingyan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Setelah mendengar lamaran Lei Si plus Jian yang mengejutkan, hiruk pikuk sorak-sorai dan peluit serigala segera meledak di antara para penonton yang berkumpul, dan hal itu membangkitkan sisi gelap dan liar mereka. Senyuman di wajah Shen Qingyan lenyap saat dia menatap Lei Si plus Jian dengan dingin. Tapi, Lei Si plus Jian, yang dipenuhi rasa percaya diri, tidak bergeming sama sekali. 2,5 juta untuk satu malam euforia. Meskipun biayanya besar bagi saya, ini merupakan kesepakatan seumur hidup bagi Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ada wanita lain di dunia ini yang memiliki kekayaan lebih dari 2 juta untuk satu malam? Saya dapat meyakinkan Anda, tidak ada satupun. Dia berdebat. Qingyan, lakukanlah. Tunjukkan padanya bagaimana rasanya membuat sesuatu dari ketiadaan, kata Su Chanyei. Dia sangat yakin pada kemampuan Shen Qingyan untuk menang lagi, karena keterampilan balapnya sangat fenomenal. Dalam 2 balapan terakhir, dia menunjukkan bahwa dia mampu mengatasi tekanan, dan dia yakin kali ini tidak terkecuali. Diam, Shen Qingyan berteriak pada Su Chanyei, membuatnya tersentak mundur beberapa langkah karena ketakutan. Kemudian, sambil tersenyum malu-malu pada Lei Si plus Jian, dia berkata, ya, itu memang sepadan. Baiklah kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika aku menang, aku akan pergi dengan Benli milik Su Chanyei, dan jika aku kalah, aku akan tidur denganmu. Saya menyukai keterus-terangan Anda, Ratu. Hehe. Lei Si plus Jian merasakan semangatnya meningkat, dan dia segera memberi isyarat kepada seseorang dari timnya untuk menyiapkan perjanjian. Segera, 2 salinan dibawa. Persyaratannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara dia dan Shen Qingyan, dan mereka mendukungnya. Penggemar balapan Wild Wolf Mountain bersorak dengan liar, dan hanya memikirkan tentang apa yang dipertaruhkan akan membuat mereka bersemangat lebih dari biasanya. Hah, Raja Serigala, berhentilah ngiler, karena hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Su Chanyei melambaikan tangannya dengan sikap yang agak sombong dan berkata, ngomong-ngomong, karena pembantuku ada di sini, perjanjianku sebelumnya denganmu dibatalkan. Lei Si plus Jian dan anggota timnya tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Muda Su, Anda berbicara omong kosong. Perjanjian itu berlaku sejak klep jempol kami dibubuhkan pada perjanjian itu. Pertunjukan harus tetap berjalan, jika tidak, itu akan dianggap hangus, jadi jika Anda mengundurkan diri dari perlombaan, 2,5 juta dolar tidak akan dikembalikan, kata Lei Si plus Jian sambil merentangkan tangannya untuk menyiratkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, karena peraturan adalah aturan. Apa? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kembalikan uang itu kepada saudara ipar saya. Kami tidak berkompetisi lagi. Su Chanyei tiba-tiba menjadi sangat cemas. Sekarang Shen Qingyan ada di sini, dia pasti bisa memenangkan kembali Benlinya. Tetapi jika dia memenangkan mobilnya kembali, bukankah Xiao Luo akan kehilangan 2,5 juta dolarnya? Karena dia tidak mengira Xiao Luo bisa mengalahkan Lei Si plus Jian dengan mengendarai tramci, nyatanya, Xiao Luo dijamin kalah. Sekarang, semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal, tidak heran Lei Si plus Jian dengan senang hati setuju untuk bersaing dengan mereka, karena dia jelas-jelas menganggap Xiao Luo sebagai babi berair yang siap untuk disembelih. Lei Si plus Jian melontarkan senyum percaya diri dan mengibaskan jari telunjuknya. Tidak ada aturan seperti itu di Wild Wolf Mountain. Dia berkata. Su Chanyei jengkel dan memprotes, saya tidak peduli dengan aturan apapun yang Anda miliki. Cepat dan. Su Chanyei, maksudmu kalian berdua setuju untuk berlomba dengannya? Shen Qingyan memotongnya dan mencengkeram kerah bajunya dengan agresif, tampak seperti dia akan memukulnya. Su Chanyei tertegun dan mengangguk kaku karena takut mendapat pukulan yang bagus. Iya, dia menjelaskan. Aku tidak menyangka kamu akan datang, dan sebenarnya kakak iparku yang bersikeras untuk bersaing dengannya. Itu bukan keputusanku. Kamu benar-benar brengsek yang tidak berguna, tidak mampu mencapai apapun selain merusak sesuatu. Shen Qingyan mendorongnya pergi. Seandainya Su Chanyei adalah adik laki-lakinya, dia pasti akan mencambuk wajahnya hingga membengkak seperti kepala babi. Dia bahkan belum memenangkan kembali Benli itu, tapi dia sudah mempertaruhkan 2,5 juta dolar lagi, yang kelihatannya akan hilang. Dia merasa sangat kasihan pada Suli karena memiliki saudara laki-laki seperti Su Chanyei. Su Chanyei menunduk, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa, kami akan bersaing dalam perlombaan kami, dan Anda bersaing dalam perlombaan Anda. Ini tidak mempengaruhi apapun. Xiao Luo akhirnya angkat bicara. Dia terus menatap Suli, yang masih di dalam mobil. Bukan karena dia memilih untuk melihat ke arah Suli, melainkan dia yang menatapnya. Bahkan dengan kacamata hitamnya, dia tahu itu dia, dan sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa menghindari matanya. Dia menunjuk Benli dan berkata pada Lei Si plus Jian, tapi targetku dan targetnya adalah mobil yang sama. Jadi, jika kami berdua menang, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada kami? Ketika dia mendengar Xiao Luo, gadis pirang di samping Lei Si plus Jian tertawa terbahak-bahak. Anggota tim Wild Wolf Mountain Motorsports lainnya terkekeh dan menyeringai mengejek. Lei Si plus Jian menamparkan bahu Xiao Luo sambil tertawa mengejek. Jangan khawatir, saudaraku, kalau kamu benar-benar bisa menang lawanku, aku akan membayarmu 2 kali lipat, ucapnya sambil mengulurkan 5 jarinya. 5 juta dolar. Maksudmu, Xiao Luo mengangkat alisnya dan tertarik dengan istilah Lei Si plus Jian. Lei Si plus Jian menunduk dan dengan percaya diri mengarahkan ibu jarinya ke dadanya. Tentu saja, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Dia berkata. Dan, jika saya menang, bagaimana jika Anda tidak menepati janji Anda, lalu bagaimana? Xiao Luo bertanya. Lei Si plus Jian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan Xiao Luo dengan baik, menepuk pundaknya, dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, saudaraku. Reputasi adalah hal terpenting dalam bisnis ini, dan tidak masuk akal merusak reputasi kita hanya dengan 2,5 juta dolar. Jika beritanya tersebar, siapa yang ingin datang dan balapan di Wild Wolf Mountain di masa depan? Aku akan menghancurkan mangkuk nasiku sendiri dengan cara itu, bukan? Aku bilang, bagaimana jika, itu saja, Xiao Luo menegaskan. Para anggota tim Wild Wolf Mountain Motorsports dan para penonton memasang senyum mengejek di wajah mereka. Jelas bagi mereka bahwa Xiao Luo tidak tahu siapa yang dia lawan, dan bahkan berani bermimpi untuk memenangkan perlombaan. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Saudaraku, jika aku tidak menepati janjiku, lumpuhkan tanganku sehingga aku tidak bisa mengemudi lagi.
Apakah itu cukup baik untukmu? Kata Lei Si plus Jian. Cukup bagus, jawab Xiao Luo. Ngomong-ngomong, setelah banyak bicara, di mana mobilmu? Lei Si plus Jian melihat sekeliling, ingin melihat supercar apa yang akan dikendarai Xiao Luo. Saat pertanyaan itu muncul, Su Chanye meringis dan menutup wajahnya. Dia tidak hanya merasa stres, tapi dia juga sangat malu karenanya. Semua orang mengendarai supercar yang sangat dimodifikasi, sementara kendaraan mereka adalah tramci buatan lokal seharga di bawah 200.000 dolar. Itu seperti perbedaan antara pemain berperalatan lengkap dengan perlengkapan bayar untuk menang melawan pemain baru yang bertangan kosong dan hanya mengenakan celana pendek. Tanpa mengedipkan mata, Xiao Luo menunjuk ke arah mobilnya dan berkata, itu mobilku. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk Xiao Luo, tetapi yang mereka lihat hanyalah tramci hitam dan bertanya-tanya apakah ini mobil yang dia maksud. Penampilan dan desainnya yang melengkung terlihat sangat mewah dan tidak akan terlihat aneh saat dikendarai di jalan raya. Namun di tempat balap seperti Wild Wolf Mountain, tempat itu terlihat sangat kumuh dibandingkan dengan supercar yang digunakan di sini. Anda menggunakan tramci ini untuk bersaing melawan dia. Pertanyaan itu tidak lain datang dari Shen Qingyan. Melihat ekspresinya yang tidak percaya, tidak ada yang akan menyalahkan Xiao Luo karena tidak berani mengangguk dan mengatakan ya, karena Shen Qingyan sepertinya dia akan memukuli Xiao Luo dengan brutal sampai mati. Tapi, tentu saja, Xiao Luo menjawab, iya. Udara dipenuhi kecemasan, dan saat dia memastikannya, seluruh kerumunan tiba-tiba terdiam, tapi, detik berikutnya, gemuruh tawa parau terdengar di tanah. Apa sih, dia sebenarnya datang dengan mobil domestik? Apakah dia mencoba menentang surga atau apa? Hahaha, dia tidak berusaha menentang surga, dia mencoba menggali ke dalam tanah. Sungguh bodoh, datang ke sini untuk balapan tanpa mengetahui apapun. Ini lucu sekali, hahaha. Beberapa orang bahkan menangis, sementara Lei Si plus Jian tertawa terbahak-bahak hingga terlihat menamparkan pahanya dan menusuk bahu rekan pengemudinya, sedemikian rupa hingga tawanya saja menenggelamkan orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu bodoh atau apa? Shen Qingyan mendesis ketika dia memelototinya, dan dia benar-benar terlihat marah. Dia mengarahkan jarinya ke tramci milik Xiao Luo dan berkata, bagaimana mobil mainanmu ini bisa dibandingkan dengan supercarnya? Apakah kamu hidup dalam mimpi? Suli memandang ke arah Xiao Luo dari Maserati merah, dan bahkan di balik kacamata hitamnya, kecemasannya terlihat. Xiao Luo mengabaikan Shen Qingyan dan menoleh ke Lei Si plus Jian. Kapan balapan akan dimulai? Dia bertanya. Segera, hehe, segera. Bahu Lei Si plus Jian masih gemetar karena tawa, dan dia sulit berbicara dengan normal. Sepertinya seseorang mengetuk titik akupunturnya yang mengendalikan keinginan untuk tertawa. Tak lama kemudian, ketiga mobil tersebut sudah berjejer di kaki gunung, dengan dua drum bensin yang menyala menandai garis start finish. Diposisikan dari kiri ke kanan adalah Porsche Supercar, disusul Maserati Gran Cabrio, dan terakhir tramci. Semua drone yang ditugaskan di berbagai ruas jalan telah lepas landas ke udara. Sebuah layar besar dipasang di dinding samping kompartemen kargo truk, dan ketika sinyal video diterima dari drone, sinyal tersebut diputar di layar, membuat penonton tetap mengetahui situasi balapan di setiap ruas jalan. Mata semua orang tertuju pada layar perak besar, hampir tidak berkedip. Pertarungan antara Wolf King dan Queen yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan balapan akan segera dimulai. Penonton sangat heboh, terutama soal taruhannya. Jika ratu kalah, dia harus tidur dengan Wolf King, dan, karena dia sangat cantik, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat imajinasi mereka menjadi liar dan pembuluh darah mereka melebar. Di internet, forum Wild Wolf Mountain juga ramai ketika jutaan anggotanya menunggu perlombaan mendebarkan ini dimulai secara online. Suka untuk ratu, berapa banyak dari kalian yang mendukung ratu? Suka untuk Wolf King, mari kita lihat berapa banyak dari kita bersaudara di sini yang mendukung Wolf King. Siapa pria di tramci itu? Kenapa dia malah ikut dalam perlombaan antara Wolf King dan Queen? Apakah dia tidak merasa malu? Segala macam postingan akan terus-menerus muncul di forum Wild Wolf Mountain, tetapi sebagian besar pengikut akan memeriksa postingan teratas yang didedikasikan untuk rekaman streaming langsung, yang mereka anggap sama bagusnya dengan siaran langsung. Aturannya sederhana, pembalap harus berlomba selama 3 putaran di sekitar sirkuit Wild Wolf Mountain, dan orang pertama yang melewati garis start finish di antara drum bensin akan dinyatakan sebagai pemenang. Ketika Shen Qingyan masuk ke Maserati, dia menoleh ke Suli dan berkata, Li, jika aku memberitahumu bahwa suamimu idiot, aku kira kamu tidak akan merasa terlalu kesal, kan? Suli sudah melepas kacamata hitamnya dan melirik tramci di sebelahnya. Dibandingkan IQ-nya, saya lebih peduli dari mana mereka mendapat uang, ujarnya. Adikmu itu punya banyak jaringan rekan jahat, jadi dia bisa dengan mudah mengumpulkan 2,5 juta hanya dengan bertanya-tanya. Hah, sepertinya mereka berdua, 205. Saya membantunya memenangkan kembali 250, dan mereka akan segera membuang 250 lagi. Tidak ada yang lebih bodoh dari keduanya, gerutu Shen Qingyan sambil menatap marah ke arah tramci. Sebaiknya kamu tetap fokus pada balapan. Jangan bahas ini sekarang, saya akan menyelesaikan masalah dengan mereka setelah pertandingan, jawab Suli. Shen Qingyan mengalihkan pandangannya dari tramci dan mulai fokus untuk memasuki zona mental. Seberapa yakin Anda menang melawan Lei Si plus Jian? Suli bertanya. Shen Qingyan berpikir sejenak dan menjawab, 7-8 dari 10. Keterampilannya tidak buruk, kepercayaan dirinya yang berlebihan itulah yang membuatnya kehilangan 2 balapan sebelumnya. Kali ini, dia bahkan mengganti mobilnya dengan yang sangat bagus, jadi menurutku dia akan tampil maksimal kali ini. 7 atau 8 bahkan mungkin terlalu berlebihan. Suli mengerutkan kening karena kemungkinan itu. Lalu kenapa kamu menyetujui syarat menjijikan yang dia usulkan tadi? Dia bertanya. Shen Qingyan tersenyum dan berkata, ini bukan apa-apa. Saya telah menyetujui kondisi yang lebih buruk dari ini ketika saya berada di luar negeri, kebetulan orang itu tidak begitu tersanjung membiarkan saya melayaninya. Ketika dia mendengar itu, kerutan Suli semakin parah karena dia tidak bisa membayangkan hal yang lebih menjijikan daripada kondisi yang diajukan oleh Lei Si plus Jian. Di tramci, Su Chanye duduk di depan di samping Xiao Luo, dan dia tampak depresi dan sangat menderita. Dia bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri dan tampak sama tertekannya dengan orang yang kehilangan tiket lotre 5 juta dolar. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Segala sesuatu di masa sekarang berubah menjadi masa lalu, kata Xiao Luo, mencoba menghiburnya. Bagaimana bisa, ketika Anda sedang berpacu melawan supercar dengan tramci? Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah dilakukan siapapun di dunia ini. Setelah balapan, adikku pasti akan membunuhku. Mengapa kamu tertawa? Apa menurutmu dia akan melepaskanmu juga? Dia bahkan bisa membunuhku, saudaranya sendiri, menurutmu dia tidak akan cukup berani untuk membunuhmu, suaminya yang murahan. Kamu meremehkan adikku, ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku sekarang?
Hantu manakah yang sialnya kutemui? Su Chanye sudah mendapat gambaran tentang apa yang akan terjadi dan mengantisipasi akan digantung dan dipukuli oleh Su Li. Adegan di benaknya benar-benar menakutkan. Saat Xiao Luo melirik Su Chanye, wajahnya berlinang air mata. Hadirin sekalian, kontes yang telah lama ditunggu-tunggu antara Wolf King dan Queen akan segera dimulai. Dan saya merasa sangat terhormat menjadi komentator Anda malam ini. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang perlombaan ini. Oh, tunggu, sebenarnya ada 2 perlombaan yang berlangsung secara bersamaan, tapi lupakan saja perlombaan lainnya, karena perlombaan itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai, jadi tidak ada ketegangan di dalamnya, sama sekali, tapi, tetap saja, mari kita beri tepuk tangan kepada pengemudinya dan tunjukkan penghargaan kita atas keberaniannya. Biasa semuanya, ayo beri dia dorongan. Berdiri di depan layar besar, seorang pemuda jangkung kurus memegang mikrofon dan memberikan komentar dengan nada yang agak berapi-api. Dia tahu penontonnya dan bagaimana cara menghibur mereka. Dia sudah menarik perhatian penonton dalam komentar pembukaannya, hanya dengan kecerdasan dan humornya yang kering. Komentarnya memicu tanggapan meriah baik dari penonton langsung maupun forum online, dan banyak penggemar yang memuji Tramci karena berpartisipasi. Namun, sebenarnya, sifat komentarnya yang meremehkan membuat semuanya tampak tidak sopan. Tuan muda kecil di sini berpikir bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya, tidak ada yang sebanding dengan ini. Tuan muda kecil telah kehilangan muka, ini seperti dibuang ke Samudera Pasifik. Su Chanye mengerang. Rasa malunya tak tertahankan, dan jika dia bisa menemukan sebuah lubang di suatu tempat, dia akan langsung melompat ke dalamnya. Atau, lebih baik lagi, jika ada lubang yang bisa dia masuki, dia akan mengubur dirinya hidup-hidup. Baginya, mati karena mati lemas tidak lebih buruk daripada diolok-olok orang sampai mati. Xiao Luo tampak tenang saat dia mempersiapkan diri di kursi pengemudi. Jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, bukan berarti kamu belum pernah melihat kemampuanku sebelumnya, ujarnya. Terutama karena saya telah melihat keterampilan sehingga saya berani memanggil Anda ke sini. Jika itu adalah supercar teman saya, kami memiliki peluang 50 hingga 60% untuk mengalahkan Lei Si plus Jian, namun sebaliknya, kami mengendarai Tramci ini untuk bersaing dengan mereka. Jika bukan karena kamu yang memberikan uang, maka tuan muda kecil di sini tidak akan melepaskanmu semudah itu, jawab Su Chanye. Xiao Luo berbalik dan menatap tajam ke arah Su Chanye. Pernyataan itu perlu dikoreksi. Saya meminjamkan uang itu kepada Anda, jika kami kalah, Anda harus mengembalikannya kepada saya, katanya. Apa, Neri? Su Chanye menatap dengan mata terbelalak tak percaya, dan rahangnya ternganga. Kamu beasteris jingan, dia menangis. Pada saat itu, gadis pirang yang tadi bersama Lei Si plus Jian, melangkah secara provokatif ke depan 3 kendaraan dengan 2 bendera kecil di tangannya. Dia tampak hebat dalam balutan rok mini dan korset, dan kakinya yang panjang semakin ditambah dengan sepasang sepatu hak tinggi setinggi 10 cm. Sosoknya yang menggairahkan dan wajahnya yang menggoda tidak menyisakan banyak imajinasi dan akan mendorong fantasi yang tak terkatakan terbentuk di benak para penonton. Dia menghitung mundur dalam bahasa Inggris. 5. 4. Ketiga mobil di garis start tiba-tiba bergemuruh saat pengemudinya menghidupkan mesinnya. Cangkang tubuh mereka bergetar saat kekuatan di balik tudung mereka meraung, menunggu untuk dilepaskan, seperti banteng yang mendengus dan siap menyerang kapan saja. Sayang, tunggu aku akan mengunjungimu malam ini, hehe. Lei Si plus Jian, dengan mobil Porsche-nya yang super mewah, mencibir dengan cabul, seolah-olah kemenangan sudah ada dalam genggamannya dan bawa Shen Qingyan tidak lebih dari makanan lezat yang menunggu untuk dinikmati sesuka hatinya. 3, 2, 1, pergi. Begitu gadis pirang itu menjatuhkan benderanya, para pengemudi, dengan mesin bertorsi tinggi, melepaskan cengkramannya dan mesin mereka lepas landas seperti guntur. Bagaikan angin, ketiga mobil itu melaju melewati gadis pirang itu, dan rambutnya berkibar-kibar dan menari-nari dengan liar saat aliran udara yang mengalir deras berputar di belakang mereka. Drone mulai melakukan tugasnya saat kamera presisi yang dipasang di atasnya mulai melacak ketiga mobil tersebut dan menyampaikan gambar kembali ke layar raksasa, langsung memberikan status balapan kepada penonton. Baiklah, mari kita lihat, ketiga mobil tersebut memulai dengan sangat cepat, dan, oh, wow, Tramci benar-benar memenuhi reputasinya dan tertinggal, tepat di posisi terakhir. Wolf King, yang berada di posisi kedua, telah menempuh jarak 50 meter, itulah perbedaan antara supercar dan traktor. Tidak peduli betapa mewahnya sebuah traktor dibuat, tidak mungkin ia bisa berlari lebih cepat dari supercar, komentator berkata, oh, maaf, kita keluar dari topik, mari kita kembali ke kompetisi yang ada. Queen sedang memimpin saat ini, oh, ya, dia memang ratu lintasan. Dia memimpin sejak awal balapan. Sekarang mari kita lihat apakah dia bisa mempertahankan keunggulannya sampai akhir. Komentator muda yang tinggi dan kurus membuat penonton tetap tertarik dengan penggunaan poin-poin yang seru dan menarik. Setiap kali dia menyebut Tramci, komentator selalu memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Tak ayal, penonton pun tertawa terbahak-bahak, yang semuanya sepakat bahwa komentator ini lucu dan menarik untuk disimak. Dia tidak menyimpang dari kebenaran situasi namun hanya menghiasinya dengan humor keringnya. Kendaraan yang dikendarai Shen Qingyan dan Lei Si plus Jian tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Tramci milik Xiao Luo dalam hal performa. Saat mobil berada di jalur lurus, Tramci tidak mempunyai peluang, karena dengan sangat cepat, bahkan lampu depannya pun menghilang dari layar. Bagi penonton yang menyaksikan balapan di layar, dengan cepat berkembang menjadi kompetisi dua pembalap antara Shen Qingyan dan Lei Si plus Jian. Maserati milik Shen Qingyan memimpin, dengan Porsche milik Lei Si plus Jian mengikuti tepat di belakangnya, dan jarak di antara mereka hanya berjarak 3 meter. Kecepatan yang dia kendarai, mata Shen Qingyan tampak tajam dan penuh tekad, dia tampak seperti orang yang berbeda, tampak seolah-olah tubuhnya dirasuki oleh jiwa lain yang telah mendominasi dirinya sepenuhnya. Dia memasuki tikungan pertama dengan penuh keberanian, memutar setir ke satu arah lalu ke arah yang lain, sambil menarik rem tangan, dan mengendalikan throttle dan pedal rem dengan heel to, menahan garis driftnya. Saat Maserati mulai melayang ke tikungan tajam, bagian depan mobil menghadap tembok gunung, seolah akan menabraknya. Tapi, tentu saja Maserati itu justru meluncur melewati tembok dan masuk ke tikungan. Di kursi co-driver, Su Li memejamkan mata dan memegang erat pegangan tangan atas seumur hidup. Porsche Lei Si plus Jian berada tepat di belakang Shen Qingyan, dan dia memulai drift pada waktu yang hampir bersamaan dengannya seolah-olah mereka melayang bersama-sama, dan gerakan mereka persis sama. Oh, wow, arus yang indah. Mobil Wolf King sangat dekat dengan Ratu, dan dia mencocokkan setiap gerakannya dalam pengejaran. Keterampilan apa? Sungguh menakjubkan, dan ini semua terjadi di dalam drift dengan spatbor depan hampir merusak pagar pembatas bagian dalam. Mereka benar-benar melampaui batas di sini, itu terlalu mendebarkan dan mengasyikkan, jika Anda sedang duduk di dalam mobil sekarang, Anda akan sangat takut hingga kencing di celana, komentator katanya, memberikan penjelasan mendalam sambil terus memperhatikan aksi yang terjadi di layar.
Hahaha, semua orang di antara penonton tertawa, namun mata mereka terpaku pada layar besar dan mengikuti balapan tanpa berkedip, terpesona saat kedua pelari terdepan bertarung untuk memimpin. Oke, sekarang mari kita lihat Ramchi yang berada di posisi ketiga. Ups, lupakan saja, kita bahkan tidak bisa melihat lampu depannya lagi. Sebaiknya kita menghemat sumber daya drone, jadi mari kita fokus pada kompetisi Ratu dan Raja Serigala. Hahaha, ledakan tawa kembali terjadi di antara kerumunan sekali lagi, beberapa dari mereka tidak bisa berhenti dan berkata komentator ini terlalu lucu. Maserati masih berada di depan dan Porsche tepat di belakangnya, membuntutinya seperti bayangan, terus-menerus mencari peluang untuk menyalip. Persaingannya sangat ketat dan berkendara dengan liar, namun ada keteraturan dalam kekacauan tersebut, yang terlihat dari keterampilan luhur dan kepala dingin para pembalap. Shen Qingyan prihatin ketika dia melihat sekilas Su Li, yang menjadi pucat. Li, apakah kamu belum terbiasa dengan ini? Dia bertanya. Hah, Su Li menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengendarai senapan di mobil Shen Qingyan berkali-kali sebelumnya, bahkan selama kompetisi, dia belum beradaptasi dengan balapan semacam ini, yang mengharuskan mobilnya hampir lepas kendali saat mengambil tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Tidak apa-apa, ini hanya mabuk perjalanan. Jika Anda bersepeda beberapa kali lagi, Anda akan terbiasa. Oke, ini dia, tikungan lagi, pegang erat-erat. Shen Qingyan mendorong Su Li untuk mempersiapkannya menghadapi drift berikutnya saat dia mengganti gigi di tengah tikungan dan membuat Maserati mengalami oversteer. Bagian belakang terayun mengikuti arus, ban berdecit, sejenak kehilangan traksi dengan jalan, dan asap putih mengepul saat roda belakang terus berputar dengan torsi tinggi. Porsche Lei-Cycles Jian mengikutinya dari dekat, mengunci roda belakangnya dan mempertahankan pergerakannya di tikungan, tepat di belakang Maserati. Rekan pengemudi Lei-Cycles Jian, pemuda berukuran sedang, merasa cemas saat mereka terus mengikuti di belakang Shen Qingyan. Bos, kamu tidak boleh terus-menerus menghirup knalpotnya, kamu harus menyusulnya dan membiarkan dia merasakan asapmu, katanya. Apa yang terburu-buru? Saya tahu apa yang saya lakukan, saya hanya akan menggunakan senjata rahasia saya ketika kita sampai di tikungan ke-10. Lei-Cycles Jian merengut. Karena dia sudah kalah 2 kali dari Shen Qingyan, dia mempelajari klip dari 2 balapan terakhir mereka dan melatih gerakannya ketika mereka melakukan tikungan ke-10. Dia tahu Shen Qingyan akan melayang di luar, jadi dia akan mengambil arus di dalam, dan dia 90% yakin bahwa ini cukup untuk mengalahkannya. Oh, wow, persaingan antara Ratu dan Raja Serigala terlalu ketat. Lihatlah kedua supercar itu, ya, Maserati masih memimpin saat ini, namun Porsche mengikuti di belakangnya, mencoba memberikan tekanan. Lihatlah mereka melaju, mereka melesat melintasi lintasan dengan kecepatan tinggi, seperti dua hantu di tengah malam. Kedua pembalap ini menampilkan balapan Wild Wolf Mountain terbaik, balapan yang luar biasa. Dan jangan lupa, di satu sisi ada tebing, dan di sisi lain ada tembok gunung. Ini sungguh mendebarkan, dan setiap menit, setiap detiknya membuat Anda tetap bersemangat. Komentatornya, seorang pemuda jangkung dan kurus, berbicara dengan penuh semangat, dan dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sirkuit tersebut. Suaranya yang bernada tinggi diperkuat melalui speaker, dan bergema di seluruh lembah Wild Wolf Mountain. Dan di malam sunyi seperti ini, suara itu menyebar jauh dan luas. Lakukan yang terbaik, Ratu, pertahankan kepemimpinan ini sampai akhir. Lakukan yang terbaik, Raja Serigala, kalahkan Ratu malam ini dan taklukkan Ratu, hahaha. Di kaki gunung dan di forum online, penggemar Shen Qingyan dan Lei-Cycles Jian menyemangati mereka. Semua orang sudah melupakan Ramchi, pesaing ketiga dalam perlombaan ini, karena tidak terlihat di manapun. Bahkan tim video tidak bersusah payah untuk mendapatkan satu pun gambar Ramchi sejak awal. Bagi mereka, mobil yang tertinggal beberapa ratus meter di belakang tidak layak untuk direkam. Memberinya waktu menonton tidak akan mengubah nasibnya dengan cara apapun, jadi mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertarungan seru antara Ratu dan Raja Serigala. VROOM, Maserati merah itu melesat di sepanjang jalan berkelok-kelok di Wild Wolf Mountain seperti kilatan merah. Sasisnya yang rendah berarti ia memiliki traksi yang sangat kuat dan menempel di jalan saat melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Porsche milik Lei-Cycles Jian menolak menyerah, dan dia tetap berada di dekatnya, terus menekan dan menunggu saat untuk merebut keunggulannya. Dengan jarak hampir 1 meter, kedua supercar itu menyerupai dua bagian ular yang sama, saat mereka meliuk-liuk melewati sirkuit berkelok-kelok dengan kecepatan penuh. Saat mereka hendak mendekati tikungan tajam, komentator kembali menyalakan mikrofon. Kita akan mendekati sudut setan di Gunung Serigala Liar sebentar lagi. Ini adalah mimpi buruk bagi banyak pembalap dan telah merenggut nyawa 3 pembalap kita. Ini benar-benar Devil's Corner, teriaknya. Jika Wolf King bermaksud mengambil alih Queen, Devil's Corner akan menjadi kesempatan sempurna untuk melakukannya. Tapi itu akan sangat berbahaya. Bisakah Wolf King mengatasi ketakutannya dan melampaui Queen? Mari kita tunggu dan lihat. Lei-Cycles Jian menyeringai saat mereka sampai di sudut setan, ini adalah tikungan ke-10 yang dia tunggu-tunggu. Ratu, sayangku, aku datang untukmu, katanya sambil melirik licik. Kemudian, ia segera memutar setirnya dengan tajam, dan Porsche itu pun berayun dari jalur luar ke jalur dalam. Pendekatan yang biasa dilakukan pada tikungan sempit adalah dengan tetap berada di jalur luar dengan menggunakan oversteer, dan jalur ini memberikan kontrol drift yang lebih baik karena gaya sentripetal. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berencana mengambil jalur dalam dan menyusulku dari sana? Dia mendekati kematian. Shen Qingyan memeriksa Porsche di belakangnya dari kaca spion, dan dia merasa terganggu dengan risiko yang diambilnya. Sebagai seorang pembalap veteran, ia memahami bahwa ketika berbelok di tikungan khusus ini, seseorang harus mengambil jalur luar. Jika tidak, mobil akan kehilangan traksi, lepas kendali, dan terbang dari tebing. Seorang pengemudi dapat menghindari kehilangan kendali hanya dengan memperlambat, tapi hal ini secara efektif meniadakan alasan untuk mengambil jalur dalam, karena detik-detik berharga kemudian akan ditambahkan untuk mencapai tikungan. Justru karena alasan itulah dia memilih mengambil jalur luar. Mengambil risiko yang tidak perlu bukanlah gayanya. Mungkin dia punya cara lain untuk mencegahnya lepas kendali, kata Su Li, tampak lebih pucat dari sebelumnya. Sejujurnya, saya tidak peduli. Lei-Cycles Jian tidak bisa hanya mengandalkan tendangan sudut ini jika dia ingin mengalahkanku. Shen Qingyan mengesampingkan pikirannya, dan pikirannya kembali untuk memenangkan perlombaan. Saat Maserati datang sambil berteriak ke sudut Devil, dia melemparkan mobilnya ke dalam power slide, mengendalikan roda kemudi dalam gerakan melayang yang berkelanjutan, dan memposisikan hidungnya di tikungan. Maserati sangat menyenangkan untuk ditonton dan tampak terkendali sepenuhnya seolah-olah sedang meluncur di atas es. Pada saat itu, Porsche yang dikemudikan Lei-Cycles Jian berusaha menyalip dari jalur dalam, namun karena kurangnya gaya sentripetal, roda kiri terangkat dari tanah, dan mobil hendak terguling.
Tiba-tiba, knalpot Porsche mengeluarkan api berwarna biru yang tampak seperti ledakan roket, menciptakan torsi kuat pada Porsche yang memberikan traksi yang cukup untuk menjaga kestabilan mobil saat melayang di dalamnya. Shen Qingyan terkejut, dan dia tidak percaya bahwa dia telah meremehkan Lei Si plus Jian dan membiarkannya melewatinya. Bajingan itu sebenarnya memasang sistem injeksi di nitrogen oksida untuk mobilnya. Pantas saja dia berani menyalipku dari jalur dalam. Dia menangis. Komentator melihat umpan dari layar dan berteriak dengan semangat, dia berhasil. Wolf King telah melampaui Queen dengan manuver yang menghebohkan di Devil's Corner. Ya ampun, ini sungguh luar biasa, sungguh gila. Lakukan yang terbaik, Wolf King, kamu adalah Wolf King terbaik. Menyalip Queen dari jalur dalam dan menstabilkan mobil menggunakan injeksi NOx, sepertinya Wolf King telah berencana untuk menyalip Queen di tikungan setan sejak awal. Wolf King sudah bersiap dengan baik kali ini, sepertinya pemenang pertandingan ini tidak lain adalah dia, hahaha. Penonton di kaki gunung dan forum online menjadi heboh dan bersemangat seolah baru saja disuntik adrenalin. Saat Porsche itu menyalip Maserati, Lei Si plus Jian menoleh ke Shen Qingyan dan tersenyum cabul padanya melalui jendela. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, senyuman itu tidak lain adalah menyeramkan, seperti menyuruh Shen Qingyan untuk patuh dan menunggu untuk ditaklukkan malam ini. Tiba-tiba, suara decitan ban dan suspensi yang menyiksa terdengar dari belakang kedua supercar tersebut. Ketika Lei Si plus Jian dan Shen Qingyan melihat melalui kaca spion mereka, mereka berdua sangat terkejut. Apa-apaan? Apakah mataku mempermainkanku? Apakah itu, apa yang dilakukan Tramci di sini? Lei Si plus Jian berteriak. Shen Qingyan benar-benar bingung karena, dalam pikirannya, Tramci milik Xiao Luo telah lama tersingkir dari perlombaan. Bagaimana mungkin dia masih bisa mengejar ketinggalan? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu muncul begitu saja? Shen Qingyan diperdaya, dan dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Kembali ke kaki gunung, komentator sama terkejutnya dan tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Sambil gemetar sambil memegang mikrofonnya, dia berteriak, oh Tuhan. Apa yang baru saja saya saksikan, apakah itu Tramci? Bagaimana cara mengejar ketinggalan? Ia melakukan persis seperti yang dilakukan Raja Serigala, ia melayang di jalur dalam di sudut setan. Tapi Wolf King punya sistem injeksi NOx, jadi apakah dia menginstalnya juga? Jika tidak, bagaimana dia bisa berani melayang di jalur dalam tanpa mengurangi kecepatannya? Itu sama saja dengan bunuh diri. Bukan hanya komentator muda jangkung dan kurus yang tercengang, seluruh penonton di kaki gunung dan para penggemar yang mengikuti forum semuanya dalam keadaan pingsan. Tramci yang sudah mereka tinggalkan kini menyusul seperti hantu, benar-benar menakutkan, dan ini nyaris tampak supranatural. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Tidak, ini lebih seperti, bagaimana mungkin dia bisa mengejar ketinggalan? Jangan bilang kalau Tramci juga supercar yang dimodifikasi. Mungkin, bagian luarnya hanya cangkang Tramci, tapi di baliknya, ada mesin balap yang ditingkatkan. Itu tidak mungkin, hanya dari suara mesinnya saja sudah bisa dipastikan itu mobil produksi. Dan, selain itu, startnya sangat lambat, jadi tidak mungkin itu adalah mobil yang dimodifikasi. Kalau begitu jelaskan padaku bagaimana dia bisa mengejar Wolf King dan Queen. Tidak masuk akal, ini benar-benar tidak masuk akal. Itu sangat eksplosif. Semua orang di kaki gunung dan para penggemar yang mengikuti forum itu terkagum-kagum. Mereka semua mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimana Tramci bisa mengejar ketertinggalannya? Mungkinkah ia menerima bantuan dari roh, dan apakah Devil's Corner akhirnya sesuai dengan namanya? Kemunculan Tramci yang tiba-tiba mengejutkan semua orang dan membuat banyak orang bingung tentang bagaimana sebenarnya Tramci bisa muncul, tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa Tramci menarik perhatian semua orang. Mata semua orang terpaku pada layar tanpa berkedip, karena sama seperti Wolf King di Porsche-nya, Xiao Luo memilih untuk menggunakan jalur dalam di Devil's Corner, dan yang lebih penting lagi, dia telah memasuki drift dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, kecepatan dibandingkan Porsche. Jika Tramci tidak dilengkapi dengan sistem injeksi NOx, seperti yang diperkirakan banyak orang, niscaya Tramci akan kehilangan kendali karena tidak adanya gaya sentripetal. Kehilangan kendali pada kecepatan ini berarti mobil akan terguling ke samping dan menabrak, dan jika itu terjadi, maka ada jaminan 100% bahwa orang akan mati. Dia orang gila. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Lei Si plus Jian, yang berada di belakang kemudi Porsche, sangat terkejut dan ngeri dengan tindakan sembrono Xiao Luo. Shen Qingyan melirik sekilas ke arah Tramci dari kaca spion saat dia mengarahkan Maserati-nya melewati arus. Xiao Luo, bodoh, cepat kurangi kecepatanmu. Dia mengutuk. Xiao Luo, Suli menjerit dan menjadi pucat pasi saat dia kehilangan kendali atas emosinya. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang, mengetahui bahwa adik laki-lakinya juga ada di dalam Tramci itu. Namun, teriakan mereka tidak berarti apa-apa. Tramci menyerbu ke jalur dalam dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Setelah memulai drift, bagian belakang SUV itu terayun ke depan dan tergelincir ke samping, persis seperti yang dilakukan Porsche Lei Si plus Jian sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan dia, Xiao Luo mengemudi lebih dekat ke tepi jalur dalam. Jarak antara bagian depan mobil dan pagar pembatas jalur dalam kurang dari 50 cm. Mereka mendorong drift jalur dalam hingga batasnya, dan begitu saja, balapan 3 mobil kembali terjadi. Percayakah Anda, Tramci juga telah melayang dari jalur dalam, dan, dia melayang melalui Devil's Corner dengan kecepatan lebih dari 210 km per jam. Jarak bemper mobil dengan pagar pembatas pun tak lebih dari selebar telapak tangan. Ya Tuhan, ini terlalu ekstrim, dan tidak berhasil. Benar sekali, Anda tidak sedang bermimpi, itulah yang saya katakan, dan bahkan tidak dilengkapi dengan sistem injeksi nitro oksida. Wow, bagaimana dia bisa melintasi Devil's Corner dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Wolf King, dan tetap mengendalikan mobilnya? Apakah ada sesuatu yang lucu yang terjadi di sini, apakah dia curang? Suara komentator bergetar ketika dia menggambarkan kejadian itu. Dia kewalahan dengan penampilan Tramci, dan dia sangat terkejut dengan manuver berani Xiao Luo yang menggugah jiwanya. Memasuki Devil's Corner dengan kecepatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan mobil terbalik karena kehilangan traksi dan gaya sentrifugal yang berlebihan, tapi bagaimana Tramci bisa bertahan dalam penyimpangan yang terkendali? Ini hanya melanggar hukum fisika. Semua penggemar balap yang melihat dari kaki gunung dan forum merasa berdebar-debar. Tiba-tiba, terjadi keheningan saat semua mata tertuju pada Tramci hitam. Kuda hitam yang terkenal telah muncul, berjuang untuk melewatinya, mendapatkan dukungan semua orang, dan menarik semua perhatian pada dirinya sendiri. Devil's Corner terbentang lebih dari 200 meter, namun tidak butuh waktu lama bagi sebuah mobil untuk menempuh jarak sejauh itu. Meskipun kehebohan Tramci hanya berlangsung sebentar, hal itu cukup untuk menimbulkan kejutan dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang.
Saat para pembalap keluar dari Devil's Corner, posisinya berubah drastis, dan Queen yang awalnya berada di depan, turun kembali ke posisi terakhir, sedangkan Tramci yang terakhir saat ini berada di posisi kedua, dan memimpin Pak, adalah Raja Serigala. Posisi saat ini dalam perlombaan sungguh luar biasa, dan juga sebuah keajaiban. Kerumunan yang diam perlahan-lahan mulai bergerak pada awalnya, dan tak lama kemudian sorak-sorai nyaring pecah ketika orang-orang kembali bersemangat. Reaksi mereka kali ini bahkan lebih intens dibandingkan dua lap pertama, terinspirasi oleh eksploitasi dua tim underdog tak dikenal yang mengendarai SUV Tramci berperingkat rendah. Faktanya, banyak penggemar yang mendukung dan menyemangati mereka. Luar biasa, mobil domestik ini sungguh luar biasa. Sepertinya itu akan melakukan pekerjaan Tuhan. Hei, ini sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tramci ini seperti hantu, dan saya mendukungnya mulai sekarang, lakukan yang terbaik, Tramci. Sorakan meriah untuk Tramci Xiao Luo mulai terdengar di antara kerumunan, satu demi satu, dan sepertinya hal itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Sementara itu, di forum tersebut, banyak sekali postingan mengenai Tramci yang sudah meledak, dengan pesan-pesan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat seperti rebung yang tumbuh setelah hujan musim semi. Itu adalah pertarungan, David versus Goliath, yang menarik, dan kemampuan untuk mengejar ketertinggalan dari dua supercar yang dimodifikasi tersebut langsung mengukuhkan status Tramci sebagai mobil gadli. Dibandingkan dengan pengemudi Tramci, Lei Si Plus Jian dan Shen Qingyan sama-sama tampil kusam dan tak bernyawa di mata para penggemar. Fakta bahwa mobil domestik dapat mengejar supercar mereka merupakan tamparan keras di wajah mereka. Ini sama saja dengan mengakui bahwa, seandainya Xiao Luo mengendarai supercar, dia pasti sudah berada di depan mereka. Dari mana datangnya Beastart ini? Ini terlalu konyol. Lei Si Plus Jian mempunyai firasat buruk tentang hal ini, dan kepercayaan dirinya sebelumnya telah hilang. Lawannya berhasil menyusulnya hanya dengan mengendarai Tramci, jika dia tidak menyaksikan hal seperti ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya hal seperti itu mungkin terjadi, bahkan dengan pistol diarahkan ke kepalanya. Bos, kamu tidak boleh mengalami gangguan sekarang. Jika kalah, Anda harus memberi kompensasi 5 juta dolar kepada orang itu, kata rekan pengemudinya. Persetan dengan ibumu, jika kamu mengatakan sesuatu yang sial itu lagi, aku akan mengusirmu dari kendaraan ini sambil melaju dengan kecepatan penuh. Lei Si Plus Jian marah ketika mendengar komentar itu, karena dia agak percaya tahayul, dan ada banyak hal yang tidak bisa Anda katakan kepadanya sebelum atau selama balapan. Menyebutkan sesuatu yang seburuk ini pada dasarnya adalah kutukan baginya. Pria itu segera menutup mulutnya. Saat mengikuti Maserati, Shen Qingyan melihat ke lampu belakang Tramci, masih sok. Saya telah meremehkan si brengsek ini sekali lagi. Li, laki-lakimu, bukanlah pria yang sederhana. Jika Anda mempunyai kesempatan, Anda harus menyelidikinya dengan baik, katanya. Pertama kali saya melihatnya, saya tahu dia berbeda, dan saya bahkan mendengar bahwa Yang Hongzi sekarang tidak stabil secara mental dan menjadi gila. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi Anda tidak pernah tahu, itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Suli tidak mengatakan apa-apa, dan dia menatap tepat ke depan tanpa berkedip, tenggelam dalam pikirannya, dia memiliki keterampilan bola basket yang luar biasa, menguasai 4 bahasa asing, dan sekarang dia baru saja menunjukkan keterampilan mengemudi seperti Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak mungkin Xiao Luo adalah orang biasa. Suli tiba-tiba merasa bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Xiao Luo dan menyadari bahwa apapun yang dia ketahui tentang Xiao Luo hanyalah puncak gunung es. Di Tramci, wajah Sucanya seputih seprai, dia tampak mengerikan, dan dia merasa lebih buruk lagi. Sebagai seorang pembalap yang kompetitif, dia seharusnya sudah terbiasa melayang dengan kecepatan tinggi, tapi dalam waktu singkat yang dia habiskan untuk mengendarai Tramci ini bersama Xiao Luo, dia akhirnya harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengatasinya, itu sama sekali. Lebih tepatnya, bukan karena dia tidak terbiasa melayang, melainkan, itu adalah cara kakak iparnya, Xiao Luo, mengemudikan mobil yang tidak bisa dia biasakan, dan kepalanya berputar terus-menerus. Tidak mungkin Xiao Luo bisa mengejar Lei Si Plus Jian dan Shen Qingyan di jalur lurus, tapi di jalan berkelok-kelok di Wild Wolf Mountain, Tramci seperti seekor naga yang memasuki wilayah kekuasaannya. Tidak ada penurunan kecepatan, baik Xiao Luo mengemudi di jalur lurus atau mengemudi di ruas jalan yang berkelok-kelok, dan dia sepertinya mengabaikan sepenuhnya prinsip gaya sentripetal dan traksi. Karena ketakutan, Sucanya menahan perjalanan yang mengerikan itu dan menahan diri agar tidak muntah. Kakak ipar, kamu bisa dibilang monster, katanya sambil melirik Xiao Luo. Diam, Xiao Luo merengut dan menatap lurus ke depan, tidak ingin diganggu. Baiklah, teman-teman, kita sedang menuju ke tikungan berkelok-kelok sekarang, bagian lintasan yang rumit dan berkesinambungan berbentuk es, jadi mari kita lihat penampilan seperti apa yang bisa ditampilkan oleh kuda hitam ini, kata komentator. Hadirin sekalian, mohon jangan berkedip, karena pada lintasan berbentuk es yang akan datang, kita dapat melihat sendiri bagaimana Tramci mampu mengejar ketertinggalan sebelumnya. Oke, mari kita semua tetap waspada dan melihat baik-baik. Komentatornya, seorang pemuda jangkung dan kurus, kini tiba-tiba memberikan perhatian lebih pada Tramci. Karena, seperti orang lain, dia sangat penasaran bagaimana Tramci ini tiba-tiba muncul entah dari mana, dan bagaimana Tramci bisa mengejar ketertinggalannya meski tertinggal jauh di awal perlombaan. Semua orang menatap layar besar, menaruh perhatian penuh pada balapan dan hampir tidak berani bernapas atau mengedipkan mata. Mereka punya firasat kuat bahwa Tramci ini akan segera mengungkapkan potensi sebenarnya dan akan melaju hingga garis finish. Teruslah bermimpi, selama aku melayang ke jalur dalam setiap saat, dia bisa melupakan untuk menyalipku. Lei Si Plus Jian mendapatkan kabar terbaru melalui telepon rekan pengemudinya dan mengetahui sentimen semua orang. Postingan tersebut berdatangan dengan cepat dan ganas, dan dia tidak senang dengan apa yang dia dengar. Saat belokan kanan tiba, Lei Si Plus Jian segera mengambil jalur kanan untuk memulai gerakannya, sehingga meniadakan kemungkinan Xiao Luo untuk menyalipnya. Saat Lei Si Plus Jian memasuki tikungan, tujuan utamanya adalah mencegah Tramci mengambil jalur dalam. Dia memindahkan Porsche-nya ke jalur kanan dan turun, mengunci roda belakangnya sejenak untuk memulai drift. Namun, sebelum Lei Si Plus Jian sempat kembali menginjak gas untuk melewati drift tersebut, Xiao Luo langsung memanfaatkan kesempatan sepersekian detik itu untuk menyalip Porsche di sebelah kirinya. Ya ampun, ya Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Tramci telah menyusul Raja Serigala dari luar. Pengemudi sengaja mengambil jalur kiri dan melewati Wolf King, tapi dia cukup dekat dengan titik keluar, jadi saya tidak yakin apakah dia dalam posisi yang baik untuk memulai drift dengan aman. Bisakah dia tiba tepat waktu sekarang, atau akankah bagian belakang mobilnya menabrak pagar pembatas luar? Komentator, seorang pemuda jangkung dan kurus, meninggikan suaranya dengan gembira saat dia menggambarkan tindakan tersebut. Namun, kecemasan terlihat di seluruh wajahnya mengetahui posisi genting Tramci yang akan segera tiba. Penonton yang menyaksikan balapan dari layar raksasa berkeringat dingin saat menyaksikan Tramci melewati Porsche tanpa memulai drift.
Titik yang dipilih Wolf King untuk meluncur ke dalam arus tidak diragukan lagi adalah tempat yang optimal, karena ia mempertahankan arus tersebut melalui tikungan, memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan kendali atas mobil. Seandainya dia melakukannya lebih awal atau bahkan lebih lambat, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan mobil secara penuh sehingga mengakibatkan kemungkinan tabrakan. Tramci telah melewati titik optimal untuk memulai penyimpangan, dan dengan itu, ia menghadapi risiko yang sangat tinggi karena tidak masuk dengan benar di titik keluar. Aku akan mengubah nama belakangku menjadi namanya jika dia tidak datang kali ini. Shen Qingyan tidak percaya dan, pada saat yang sama, marah atas tindakan sembrono Xiao Luo, karena tindakan itu bertentangan dengan semua yang dia ketahui tentang balapan di sini di Wild Wolf Mountain. Lupakan Devil's Corner sebelumnya, karena apa yang dia lakukan sekarang hampir mustahil untuk dilakukan, dan itu sama sekali mengabaikan prinsip gaya sentripetal. Bagaimana dia bisa berharap bisa lolos begitu saja setiap saat? Tepat setelah Shen Qingyan mengatakan bahwa dia melihat kekuatan Tramci tergelincir. Ia melakukannya tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali, dan pada gigi rendah, roda belakang terisi penuh, berputar keras, dan untuk sesaat kehilangan traksi untuk menggerakkan mobil ke samping. Xiao Luo memodulasi throttle dan memutar kemudi agar arus tetap berjalan. Itu seperti pertunjukan skating yang indah di atas es, dan Tramci berusaha keras untuk mempertahankan posisi driftnya di jalur luar saat oversteer mendorongnya melebar, dan bumper belakang semakin mendekati pagar pembatas. 1 meter, 0,5 meter, 0,3 meter. 20 cm, 15 cm, 10 cm, 5 cm. Ada ketegangan dan ketakutan dalam suara gugup komentator saat dia mencengkeram mikrofonnya erat-erat dengan mata tertuju ke layar besar. Dia memperhatikan dengan cermat jarak antara bagian belakang Tramci dan pagar pembatas, karena saat mereka bertabrakan, tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi mengingat kecepatan kendaraan yang melaju dengan benar. Kemungkinan besar Tramci akan lepas kendali dan jatuh, pecah menjadi ratusan bagian. Dari penonton di Wild Wolf Mountain hingga para pengikut forum online, semua orang menyaksikan aksi tersebut tanpa berkedip, enggan melewatkan momen epik tersebut. Suasananya kental dengan kegelisahan dan firasat yang masih melekat. Saat Lei Plus Jian berada di tengah-tengah drift, melakukan counter steering dan menjaga hidung Porsche menuju titik keluar, dia melihat sekilas ke kaca spion untuk memeriksa Tramci, yang baru saja memulai driftnya. Sebagai seorang pembalap, Lei Plus Jian sangat menyadari kesulitan Tramci dan tahu ini adalah masalah hidup dan mati. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah balapan lagi. Di Tramci, Su Chanye memejamkan mata ketakutan dan berteriak liar saat pikirannya menjadi kosong. Sementara orang-orang berlomba-lomba mencari sensasi dan kegembiraan, saudara iparnya, Xiao Luo, memaksakan diri dan sepertinya menjalani hidup di ujung tanduk, mempertaruhkan nyawa orang-orang. Setiap kali Tramci melaju ke arus, Su Chanye merasa mobilnya seperti akan terbalik, dan setiap kali hampir terbalik. Su Chanye tidak tahan lagi, dampak psikologis yang ditanggungnya membuatnya lelah, dan dia kehilangan segalanya. Xiao Luo tetap tenang dan matanya menatap ke arah tikungan. Dia telah menyalakan mesin dan masuk ke mode shift lock untuk memulai drift, dengan cepat melakukan counter steering untuk menjaga hidung tetap sejajar karena torsi tinggi membantu mempertahankan luncuran ke titik keluar. Tangan dan kaki Xiao Luo bekerja secara naluriah untuk mencegah mobilnya masuk ke pagar pembatas. Oh, tidak, Tramci telah merusak relnya. Bagian belakang Tramci telah menabrak pagar pembatas. Komentator berteriak ke mikrofon, dan saat suaranya terdengar sampai ke kaki gunung, jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa orang mengalihkan pandangan dari layar lebar atau menutup mata karena tidak sanggup menyaksikan jatuhnya Tramci. Pikiran mereka sudah memikirkan tentang kecelakaan itu dan korban jiwa yang diakibatkannya. Semua orang meringis ketakutan saat menunggu tabrakan terjadi, namun, lihatlah, Tramci tidak menabrak pagar pembatas. Sebaliknya, Xiao Luo malah mendorong SUV itu ke dalam arus, menyebabkan oversteer besar-besaran, tapi dia melakukan counter steering dan menyeimbangkan throttle dengan mulus agar tetap terkendali. Dan, saat roda belakang mendapatkan traksi sekali lagi, dia menginjak pedal gas untuk mengoreksi luncuran ke titik keluar dan dengan mantap menyelesaikan penyimpangan keluar dari tikungan. Tramci kini berada di posisi pertama. Sistem pak berkembang pesat, dan komentator sangat gembira. Ya Tuhan, itu tidak jatuh, ini benar-benar menggembirakan. Tramci berhasil melayang dan tidak menabrak pagar pembatas, meleset hanya dengan jarak beberapa sentimeter saja. Sulit dipercaya, apakah Dewa Gunung ini sendiri yang mengemudikan Tramci? Sopir yang luar biasa, dia berteriak. Semua penggemar begitu asyik dengan balapan sehingga mereka bersorak sepenuh hati. Baik di Wild Wolf Mountain atau di forum, semua orang dipenuhi dengan rasa euforia yang tak terlukiskan. Di layar besar, Tramci bermanuver seperti hantu di tengah malam, melayang, tergelincir saat berjuang untuk menyelaraskan diri, dan melaju melalui titik keluar di tikungan kanan. Ia memasuki tikungan seperti harimau dan keluar seperti naga, terbang menyusuri jalan tanpa ragu-ragu atau tanda-tanda melambat. Alhasil, Tramci semakin memperlebar jaraknya dengan Porsche dan Maserati. Ketika semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Tramci kini memimpin perlombaan keluar dari Devil's Corner, sorak-sorai lainnya pun muncul. Mereka menyaksikan dengan kagum ketika ia berhasil mengejar ketinggalan dengan memanfaatkan beberapa tikungan tajam di Wild Wolf Mountain, dan, betapa hebatnya upaya itu, memperoleh keuntungan kecil setelah keluar dari setiap tikungan. Akhirnya, Tramci berhasil menyusul saat mereka mencapai Devil's Corner. Karena masih banyak tantangan yang akan terjadi, semua orang mendukung Tramci untuk memperluas keunggulannya. Dia adalah dewa balapan, orang ini adalah dewa. Apa yang mereka katakan itu benar, Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya, seperti halnya Anda tidak bisa mengukur laut dengan pin. Siapa sangka orang ini sekuat ini, dia berhasil menyusul Wolf King dan Queen, dan dia baru saja mengendarai Tramci. Kemampuan mengemudi seperti ini sangat keren. Adakah yang bisa memberitahuku siapa nama orang itu? Saya ingin menjadi muridnya. Gambaran teknik drifting Tramci yang luar biasa melewati tikungan yang tak terhitung jumlahnya telah tertanam kuat di benak para penggemar, dan semua orang tertarik dan penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang Xiao Luo, dan beberapa bahkan memujanya. Lei Plus Jian dan Shen Qingyan benar-benar tercengang karena supercar mereka tiba-tiba tampak tidak berarti dibandingkan dengan Tramci. Sudah berakhir, kita harus memberikan kompensasi $5 juta. Co-driver Porsche itu berteriak, tampak sedih dan bahkan tampak kehilangan suaranya. Orang itu berpura-pura lemah hanya untuk memanfaatkan kita, berpikir bahwa dia bisa menyalip kita ketika dia baru saja mengendarai Tramci. Kami harus memberikan kompensasi kali ini, seraknya. Entahlah, tidak semua jalan di Wild Wolf Mountain dipenuhi tikungan seperti ini. Ada jalan lurus di depan yang panjangnya 2 km, dan itu lebih dari cukup bagiku untuk menyalipnya. Lei Plus Jian menggeram, tapi di dalam hati, bahkan dia sangat khawatir. Tidak dapat disangkal bahwa keterampilan mengemudi Xiao Luo berada di atas kemampuannya dan Shen Qingyan. Jika Xiao Luo mengendarai supercar, dia pasti sudah memenangkan perlombaan sekarang.
Bahkan saat mengendarai Tramci, masih sulit menentukan siapa yang akan memenangkannya. Dengan putus asa, Lei Si plus Jian memelototi lampu belakang Tramci tepat di depannya, dan ketika mobil itu mulai melewati tikungan dan hendak meninggalkan pandangannya, dia merengut, "Sialan, siapa anak ini? Itu terlalu aneh." Di Maserati, Shen Qingyan sama-sama bingung dan menyesali kata-katanya sebelumnya. "Cek sepertinya aku harus mengubah nama keluargaku menjadi miliknya sekarang," katanya. Suli tampak pucat saat dia duduk dengan tenang di kursinya dalam keadaan terkejut, meskipun matanya berbinar saat melihat betapa cakapnya Xiao Luo dalam balapan kompetitif. Sungguh sulit dipercaya, tapi bukankah sebelumnya dia hanya seorang pekerja di Jiangcheng? Banyak pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Lupakan saja, aku akan mengabaikan si brengsek itu untuk saat ini. Aku tidak boleh kalah dari Lei Si plus Jian bagaimanapun caranya. Shen Qingyan berhenti memikirkan Xiao Luo dan kembali memikirkan untuk memenangkan perlombaan. Dia harus mencari kesempatan untuk menyalip Lei Si plus Jian. Oh, wow, penampilan Tramci di Devil's Corner sungguh luar biasa. Dia telah meningkatkan jarak antara dirinya dan Wolf King, tapi ini adalah balapan 3 putaran, jadi masih ada cara untuk mencapai bendera. Pertanyaannya adalah, mampukah Tramci mempertahankan kepemimpinannya hingga akhir? Di depan ada jalan lurus sepanjang 2 kilometer. Bisakah dia menahan tekanan dari supercar dengan mesin miliknya itu? Kata komentator. Dewa balap, dewa balap, dewa balapan. Sorakan nyaring terdengar di Wild Wolf Mountain, saat semua orang mengangkat tinju mereka dan bersorak untuk Tramci. Tim yang tidak diunggulkan telah benar-benar memenangkan hati penonton, dan banyak dari mereka menyebutkan bahwa mereka akan kembali, mendapatkan Tramci, dan mencoba mengemudi dalam perlombaan Wild Wolf Mountain dengannya. Tramci milik Xiao Luo terus mempertahankan keunggulannya melalui bagian Wild Wolf Mountain yang berkelok-kelok hingga akhirnya, mereka sampai pada bentangan tepat di depan. Itu adalah bagian lintasan lurus sepanjang 2 km. Disinilah Tramci mulai mendapat sedikit tantangan karena memiliki keterbatasan, baik dalam output tenaga mesinnya maupun koefisien drag mobil. SUV besar itu memiliki kecepatan tertinggi 200 km per jam di jalan lurus dan tidak bisa melaju lebih cepat dari itu. Disinilah supercar Lei Si plus Jian dan Shen Qingyan akan mendapatkan keuntungan, dan mereka segera menginjak pedal gas begitu mereka masuk ke bagian lintasan tersebut. Keduanya melaju dengan kecepatan sekitar 300 km per jam, hampir secepat kereta berkecepatan tinggi. Kedua supercar itu melesat di sepanjang jalan lurus seperti sepasang hantu, satu di depan yang lain, dan dengan cepat mengikis keunggulan Tramci yang diperoleh dengan susah payah. Supercar menunjukkan kepada kita terbuat dari apa mereka saat ini. Kita bisa melihat Wolf King dan Queen mengejar Tramci seperti dua binatang buas. Keunggulan yang diperoleh dengan susah payah oleh Tramci dengan cepat berkurang, dan mereka sekarang semakin dekat, hampir 20 meter jauhnya. Oh, baiklah, lupakan aku bahkan mengatakan itu. Saat mereka sampai di drum bensin, Wolf King dan Queen telah menyalip Tramci, satu demi satu, dan sekali lagi, mereka kembali ke situasi yang sama seperti pada lap sebelumnya. Oh, Tramci sudah tertinggal jauh sekarang, itu tidak memakan waktu lama. Tidak mungkin ia bisa bersaing dengan supercar. Tapi, kita tidak pernah tahu, masih ada kemungkinan bisa kembali merebut posisi terdepan seiring berjalannya balapan. Lagi pula, bukankah Anda semua setuju bahwa ada Tuhan yang menggerakkan Tramci? Pria muda jangkung dan kurus memberikan komentar langsung melalui mikrofon, agar penonton mendapat informasi yang baik. Seluruh wajahnya bercucuran keringat akibat kerja keras berteriak, dan urat biru terlihat menonjol di leher dan dahinya. Dia telah berteriak penuh semangat ke mikrofon sejak balapan dimulai, dan suaranya perlahan menjadi serak. Tak seorang pun di antara kerumunan itu yang bersorak bersamanya lagi. Tramci sekarang berada lebih dari 50 meter di belakang supercar, dan jarak ini akan terus bertambah sejak saat itu. Meski Tramci berhasil mengejar ketertinggalan di lap terakhir, namun kali ini tidak ada yang yakin bisa mengejarnya lagi. Oi, kamu harus memberi Tramci screen time pada putaran ini, aku akan menghancurkan mobilmu jika kamu tidak memberikannya. Benar, kamu harus memberinya waktu layar. Saya ingin menyaksikan Tramci melayang, saya sangat mengagumi tekniknya. Kami tidak peduli jika Anda melewatkan waktu menonton Wolf King dan Queen, tetapi Anda harus memberikan liputan kepada Tramci. Jika tidak, saya tidak peduli jenis dukungan atau dukungan apa yang dimiliki tim video Anda, saya akan mengambil parang dan memotong Anda semua sampai mati. Tiba-tiba, sekelompok besar penggemar menjadi agresif. Mengepalkan tangan mereka, mereka berlari ke arah pemuda jangkung dan kurus yang meneriakinya. Mereka sekarang adalah penggemar berat Tramci, dan ada juga banyak postingan yang muncul di forum, banyak dari mereka mengancam akan melakukan sesuatu yang drastis jika Tramci tidak diberi lebih banyak waktu tayang. Di bawah tekanan massa, tim video tidak punya pilihan selain melacak Tramci menggunakan drone. Ketika layar besar menampilkan manuver berani Tramci untuk masuk dan keluar tikungan dengan kecepatan luar biasa, melayang sambil mengabaikan hukum gaya sentripetal, bahkan anggota tim video pun tercengang. Mereka segera menggunakan drone untuk memotret Tramci dalam cakupan 360 derajat. Diiringi sorak-sorai penonton, layar besar kini menampilkan berbagai perspektif Tramci. Ada bidikan dari atas, baik dari samping, bahkan dari depan. Siaran langsung memberikan pandangan mendetail tentang setiap tahap Tramci, mulai dari memulai penyimpangan, mempertahankan perosotan, dan melewati titik keluar di setiap sudut. Tramci tidak hanya melaju melewati jalur Wild Wolf Mountain, namun juga memikat hati dan imajinasi semua orang, menghadirkan pertunjukan unik dan estetis yang menggugah jiwa ke acara tersebut. Wow, ini terlalu indah, keterampilan driftingnya terlalu indah. Tidak ada keraguan atau keraguan sama sekali, setelah menyelesaikan drift, dia melaju dengan kecepatan penuh. Transisi antara posisi drift dan lurus ke depan sungguh luar biasa. Semua orang mengatakan bahwa Tramci telah mengatasi gravitasi dan gaya sentripetal. Tidak, lebih tepat jika dikatakan bahwa, jika menyangkut Tramci, faktor-faktor ini tidak berlaku untuknya. Semua orang menganggap Tramci luar biasa dan mengagumi keindahan gerakannya yang elegan serta manuvernya yang cepat dan berisiko tinggi. Tramci kini menjadi legenda, sepertinya dirasuki oleh roh Wild Wolf Mountain. Saat Lei Si plus Jian dan Shen Qingyan berpacu satu sama lain, mereka juga terus-menerus memeriksa kaca spion mereka, menyadari sepenuhnya bahwa Tramci mampu mengejar ketinggalan pada saat tertentu. Begitu mereka tiba di Devil's Corner, cahaya menyilaukan muncul dari belakang mereka sekali lagi. Sial, aku tahu dia akan mampu mengejar ketinggalan. Nada kegelisahan dapat dideteksi dalam suara serak Lei Si plus Jian, karena Tramci itu seperti mimpi buruk yang menolak untuk meninggalkannya. Dan, apapun yang dia lakukan, dia sepertinya tidak bisa menghilangkannya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Pria berbadan sedang di kursi penumpang bertanya. Dengan taruhan 5 juta dolar yang menggantung di kepala mereka, co-driver Lei Si plus Jian menjadi panik karena kompensasinya adalah sejumlah besar uang. Bagaimana apanya? Jalan masih panjang, dan selama saya tidak melakukan kesalahan apapun, akan sangat sulit baginya untuk menyalip saya.
Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, dan, jika ada kesempatan, dia menyusulku, aku bisa dengan mudah mendapatkan kembali keunggulan di jalur lurus di depan. Tidak perlu panik sama sekali. Lei Si plus Jian berkata dengan penuh percaya diri, dan dia yakin bahwa dia telah mengendalikan segalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan Tram Chi, tapi dia tahu dia harus memperhatikan Shen Qingyan. Sekarang dia memimpin, dia hanya perlu memastikan bahwa Shen Qingyan tidak bisa menyusulnya, dan dia akan membuatnya mustahil untuk melakukannya. Mengingat perbedaan tingkat keterampilan antara Shen Qingyan dan dia tidak signifikan, sistem injeksi Nox yang dia pasang sebelum kompetisi ini akan memiliki peran penting. Itu ditempatkan di sana tepat untuk dia gunakan melawan Shen Qingyan di sudut setan. Tanpa memasang injektornya sendiri, hampir tidak ada yang bisa dilakukan Shen Qingyan untuk menyalipnya. Baiklah, kita sekali lagi sampai di Devil's Corner yang mendebarkan. Kita dapat melihat bahwa Wolf King dan Queen akan segera memasuki tikungan. Dan, saat ini, Tram Chi kira-kira berada 60 hingga 70 meter di belakang mereka, jadi hampir mustahil baginya untuk bisa melakukan apapun di Devil's Corner kali ini. Tapi, mari kita perhatikan baik-baik mobil Queen, dia sepertinya sedang mencoba bermanuver, mungkinkah dia menemukan sesuatu yang luar biasa di sini? Ini dia, tanpa menggunakan injektor nitrogennya, Wolf King telah memilih jalur luar untuk melewati Devil's Corner. Kita bisa melihat bahwa dia melayang ke tikungan ini sekarang, ya, kontrol yang sangat cepat dan bagus di sana. Wolf King jelas tidak membual tentang keahliannya. Dia layak dipuji sebagai Raja Gunung Serigala Liar. Oh, tidak, ya Tuhan, apa yang kulihat di sini? Queen sebenarnya telah mengambil jalur dalam, dan dia memulai penyimpangannya. Siapa dia? Dia tidak mungkin berpikir untuk mencoba menyalip Wolf King dari dalam, bukan? Kata-kata komentator segera membuat heboh penonton, dan semua orang berada di ujung kursi masing-masing. Para penggemar yang mengikuti balapan bukanlah amatir dan sangat berpengetahuan tentang lintasan tersebut. Mereka tahu betapa menakutkannya Devil's Corner, dan banyak yang yakin bahwa melayang dengan kecepatan ini, dan tanpa sistem injeksi Nox untuk mengimbangi gaya sentripetal, Shen Qingyan akan kehilangan kendali atas mobil. Tentu saja, Tram Chi merupakan pengecualian karena ada dewa yang mengemudikan mobil itu. Apakah Queen juga mempunyai kemampuan seperti dewa? Ya, mereka akan segera mengetahuinya. Mata semua orang terpaku pada layar besar, menyaksikan dengan gentar saat Maserati melewati Devil's Corner. Mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah Queen dapat melakukan apa yang dilakukan Tram Chi dan mengatur arus dalam di tikungan terkenal ini. Jika dia berhasil, dia akan mengalahkan Raja Serigala di giliran dan menjadi yang teratas. Dia memasuki tikungan sekarang. Queen memilih untuk mengambil tikungan menggunakan jalur dalam, dan dia telah memulai drift sekarang. Itulah kekuatan sebuah supercar. Lihat saja, ada banyak torsi yang memutar roda tersebut. Dia menyalakan shift lock, dan dia berhasil mengejar Wolf King sekarang, tapi dia mengalami oversteer, satu sisi mobilnya sudah terlepas dari tanah. Oh, tidak, jangan bilang tragedi akan terjadi, apakah Ratu sudah selesai di sini? Jangan bilang kita akan menyaksikan sesuatu yang buruk pada wanita cantik ini. Komentator berteriak ke mikrofon dengan suaranya yang serak, dan semua orang merasakan ketegangan yang meningkat. Apakah wanita ini juga gila? Lei Si Jian bergumam sambil menatap Maserati dengan ngeri. Hanya ada satu pengemudi yang berhasil membuat jalur dalam melayang di Devil's Corner tanpa menggunakan sistem injeksi nitrogen, dan orang itu kini berada di belakang kemudi Tram Chi, mengejar mereka dari belakang. Dari berbagai kemungkinan yang ada, dia tidak pernah membayangkan bahwa Shen Qingyan akan mencoba menyusulnya dari dalam. Apakah dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih karena menolak kalah? Tepat pada saat itu, Shen Qingyan berteriak, stabilkan sekarang. Dia melepaskan rem tangan dan memutar kemudi dengan kuat. Maserati hendak terbalik ketika tiba-tiba stabilitasnya kembali, dan Shen Qingyan berhasil menjaga mobilnya tetap di jalurnya.